Puluhan ribu kilometer wilayah laut tampak tenang dan damai, tidak ada bayangan atau hantu yang terlihat. Namun, Tang Xiu dan Starters masih menjaga kewaspadaan mereka dan sangat berhati-hati. Mereka tidak terburu-buru keluar dari tepi gunung berhutan tetapi menjaga aura mereka tertahan dan berbisik sambil menatap laut. Segera setelah itu, 4 sosok muncul di garis pantai, dan salah satunya adalah seorang lelaki tua yang reyot dengan tongkat yang memancarkan ki kematian yang tebal, sebuah pertanda bahwa ia berada di akhir masa hidupnya. 3 lainnya di sampingnya, selain seorang wanita tua berambut perak, adalah 2 pria muda. Dala, Tang Xiu dan Starters saling bertukar pandang dan tampak terkejut. Mereka berdua tahu siapa lelaki tua itu. Dala adalah penatua tertinggi Sekte Mandala dan dia berusia 16.000 tahun, jauh lebih tua dari air mata Star. Sekitar 8.000 plus tahun yang lalu, lelaki tua itu telah menembus ke tahap immortal emas yang sempurna, namun dia belum bisa maju ke tahap supremasi 8 milenium kemudian. Bintang terus berbisik, Dala mendekati batasnya, dan pembukaan istana rahasia dengan warisan Drunken Immortal Supreme sangat mungkin merupakan kesempatan terakhirnya. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan seperti itu yang akan membantunya melakukan terobosan di sini, umurnya akan berlipat ganda. Tetapi jika dia gagal, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum dia mati dan memasuki 6 jalan reinkarnasi untuk memulai perjalanan baru dalam hidup. Dia sudah menjadi lampu yang sekarat, tapi dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada identitas dan ingatannya yang dulu begitu dia memasuki samsara. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kecuali seorang Supreme bersedia merusak milenium kultivasinya untuk membantunya memasuki 6 jalur reinkarnasi di pesawat yang lebih rendah, hanya dengan begitu ia dapat mempertahankan sedikit ingatannya. Hanya ada beberapa Supremes di dunia immortal sekarang, dengan masing-masing dari mereka mempertahankan kekuatan hidup dan energi mereka dengan harapan untuk melewati kesusahan besar dan naik ke Godot. Starters menghela nafas. Siapa yang mau kehilangan milenium kultivasi untuk membantunya secara gratis? Starters dan Tang Xiu tak berdaya menyaksikan kelompok 4 Dala saat mereka terbang di atas laut dan kemudian menghilang dari pandangan mereka. Mata Tang Xiu berkilau dan dia menatap laut selama 15 menit sebelum dia berbicara tiba-tiba, saya mungkin sudah belajar banyak tentang istana rahasia ini, tapi ini adalah pertama kalinya saya di sini, jadi saya belum memahami situasinya, hati-hati. Tampaknya saya akan menemukan susunan formasi baru jika saya memasuki laut. Ayo berangkat dan menyelam. Kita mungkin bisa melihat pemandangan lain setelah kita masuk. Oke, Starters mengangguk pelan. Saat keduanya muncul di garis pantai, Tang Xiu menggunakan indera spiritualnya untuk menyebar ke depan. Dalam hampir satu kedipan mata, dia meraih tangan Starters dan dengan cepat melewati perisai energi. Setelah itu, dunia lain muncul sebelum mereka muncul entah dari mana. Itu masih laut yang tenang, namun baut kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dari waktu ke waktu, dengan setiap baut menyebabkan riak di permukaan laut. Namun, ada 9 jembatan panjang di atas permukaan laut. Masing-masing selebar 100 meter dan memanjang ke dasar laut dalam. Jembatan panjang berbentuk tangga memanjang ke atas. Bahkan dengan penglihatan mereka, Tang Xiu dan Starters tidak dapat melihat akhir dari jembatan panjang ini. Sepertinya 9 jembatan panjang ini telah meluas ke cakrawala yang jauh yang mencapai langit. Ribuan Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna telah datang dan berdiri diam di ujung jembatan. Mereka juga melihat punggung sekitar 900 Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna di jembatan panjang saat mereka maju-maju selangkah demi selangkah. Itu jembatan domain. Tang Xiu menghela nafas saat melihat adegan seperti itu. Dari isi seluruh susunan formasi yang membuat ruang ini, ia sepenuhnya menyadari seluruh situasi. Dia tahu bahwa ini adalah ujian, tepatnya ujian kedua yang harus dilalui untuk mendapatkan warisan. Jika seseorang bisa melintasi jembatan domain ini, orang itu kemudian akan memiliki kesempatan untuk memasuki Pulau Terapung dan memasuki Istana Immortal Drunken. Ayo pergi ke sana. Tang Xiu menyentuh lengan Starters dan kemudian diam-diam datang ke tempat dekat Dala. Meskipun dia menyadari bahwa 3 orang di sekitar lelaki tua itu menunjukkan kewaspadaan mereka kepadanya, dia langsung mengabaikan mereka dan dengan sengaja memasang tatapan ingin tahu, bertanya sambil tersenyum, lansia senior, bolehkah aku bertanya tentang situasi di sini? Kami agak bingung setelah masuk. Mengapa semua orang berkumpul di sini? Juga, bagaimana mungkin beberapa orang berjalan lambat di jembatan dan tidak hanya terbang secara langsung? Dala berbalik untuk melihat Tang Xiu dengan ekspresi terkejut. Namun, pria tua yang lembut itu tidak memarahi Tang Xiu karena bertanya dan menjelaskan dengan wajah tersenyum sebagai gantinya, ini adalah ruang untuk menguji potensi seseorang. Ada total 90.000 token di seluruh istana rahasia dan siapapun yang mendapatkannya dapat menemukannya. Di ujung jembatan ini adalah tempat di mana Istana Immortal Drunken berada.
Hanya dengan melewati ruang tes potensial ini seseorang akan dapat mencapai Istana Immortal Drunken dan mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Tang Xiu sengaja terlihat terkejut. Warisan Drunken Immortal Supreme ada di sini. Lalu, tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain secara alami tes pertama yang ditinggalkan oleh Drunken Immortal Supreme, kata Dallas sambil tersenyum. Hanya setelah kamu bertahan hidup di tempat lain kamu dapat menemukan token dan kemudian datang ke sini. Namun, teman muda ini sangat baik. Anda tiba-tiba mencapai tempat ini secara tidak sengaja tanpa arah token. Mungkin Yang Friend bisa mendapatkan pertemuan kebetulan besar di sini. Tentunya Anda bercanda, lansia senior, kata Tang Xiu sopan. Aku baru saja datang untuk bergabung dengan kesenangan. Selain itu, saya hanya di sini untuk berburu harta karun dan menghasilkan sedikit uang. Saya tidak berharap untuk mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Dala tampak agak terkejut. Dia telah melewati bertahun-tahun terlalu lama dan dia bisa membedakan apakah seseorang mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, pemuda di hadapannya benar-benar tidak peduli dengan masalah ini, dan itu memang berasal dari hatinya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, jadi dia dengan hati-hati mengamati Tang Xiu dan bertanya, siapa namamu, teman muda? Great Tang Heavenly Emperor, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Dala menatap Tang Xiu dengan ekspresi antara tawa dan air mata. Dia memiliki kesan yang baik tentang pria kecil ini begitu muda namun berani untuk memberikan dirinya gelar Kaisar Surgawi pada usia yang begitu muda. Dia tidak bisa menentukan tingkat kultivasi Tang Xiu, tetapi jika dia harus menebak, anak ini paling banyak adalah Dewa Emas. Namun, tujuan kedatangannya ke tempat ini adalah untuk mendapatkan pertemuan kebetulan dari apapun yang ditinggalkan oleh Drunken Immortal Supreme. Jadi, terlepas dari keingintahuannya tentang Tang Xiu, dia mengalihkan perhatiannya ke jembatan panjang lagi menuju 900 orang yang berusaha keras memanjat jembatan. Tuan, Sekte Greenfinch tampaknya memiliki beberapa jenius tak tertandingi yang luar biasa. Pria parubaya yang gagah di sebelah Dala tiba-tiba berseru, di antara 900 Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna, dia mampu menempati posisi pertama dengan mantap. Yang di tempat kedua juga hanya berjarak 100 meter. Mereka seharusnya bisa merebut 3 tempat teratas dari kelompok orang ketiga ini, kan? Indeed, Dala nodded and sighed, given his aptitude, it would be easy for him to advance to the perfected golden immortal stage if he doesn't die for some period of time, though it is hard to say whether he can break through to the supremacy stage. However, Celestial Fleabane True Monarch in one place is also good enough. Although he is not as dazzling as that Greenfinch Sect as Peerless Genius, he is still a very powerful perfected golden immortal. As far as I know, he should have just broken through to the perfected golden immortal stage in the last millennium, yes. Yah, tepatnya sekitar 8 abad yang lalu, tepatnya. Pria kekar mengangguk. Di antara 900 Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna, jumlah Dewa Emas sempurna adalah 120, tapi Celestial Fleabane True Monarch pasti memiliki bakat terkuat. Namun, ia tidak pernah mengikrarkan kesetiaannya kepada sekte apapun dan terus berkultivasi dengan mengandalkan eksplorasi dan kerja kerasnya yang konstan, sesuatu yang sangat sulit dilakukan di jalur kultivasi immortal. Dala tersenyum pahit sebagai tanggapan. Jika aku tidak memiliki latar belakang saat itu dan terus mengandalkan kerja kerasku untuk berkultivasi secara keseluruhan, aku mungkin sudah menembus tahap supremasi sekarang, bukan? Saat Tang Xiu berdiri di samping mereka dan mendengarkan percakapan mereka, dia tidak bisa menahan perasaan kagum pada pria tua Dala ini. Dia jelas tentang kebenaran pernyataan yang baru saja dikatakan Dala. Dewa yang memiliki perjalanan mulus di jalur kultivasi mereka pasti gagal untuk mencapai kebesaran tetapi malah akan berakhir merugikan diri mereka sendiri. Jalur kultivasi immortal tidak hanya sulit dan sulit, tetapi seseorang juga harus melalui kesulitan dan kesengsaraan sambil memahami dao surgawi dan menyala-nyala melalui jalan berdarah. Hanya dengan demikian seseorang dapat mencapai puncak ke tahap supremasi. Misalnya, pemilik identitasnya di masa lalu. Sebagai tuan muda sekte suci Vermilion Bird, dia jelas merupakan istilah kesayangan banyak orang. Dia tidak pernah tahu seberapa tinggi dan dalam langit dan bumi. Pada akhirnya, ia gagal mencapai pencerahan dan meninggal tepat setelah ia menemui bahaya yang sepele, sehingga tubuhnya kemudian ditempati oleh jiwanya. Kemudian, dia menolak untuk tinggal di penampungan yang merupakan Vermilion Bird Holy Sect dan terus berjuang, dan berjuang berkali-kali, membuat jalan keluar dari situasi putus asa yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menjadi lokomotif supremacy stage. Tang Xiu diam-diam mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan slip batu giok, mengukir resep pil tertentu, dan kemudian diam-diam mengirimnya ke Dala tanpa jejak. Hah? Dala sedikit menoleh dan menatap Tang Xiu. Ada sedikit kejutan di wajahnya yang sudah tua, tapi kemudian,
dia menemukan bahwa Tang Xiu bahkan tidak memandangnya tetapi terus fokus pada 900 dewa yang sedang diuji di jembatan. Segera setelah itu, dia mengirim sedikit kesadarannya ke slip batu giok. Ini adalah terkejut, matanya bersinar. Dia dengan cepat memasukkan slip giok ke cincin interspatial dan mengirim transmisi suara ke Tang Xiu. Terima kasih, teman immortal. Itu adalah takdir yang membuat kita bertemu di sini, tidak perlu berterima kasih, jawab Tang Xiu dengan transmisi suara. Dalam melirik Tang Xiu sebelum dia kembali ke dewa di jembatan panjang. Namun, syok masih menggetarkan hatinya, dan dia tidak bisa menenangkan diri. Ini adalah resep Supreme Pill yang akan meningkatkan peluang untuk menembus ke tingkat supremasi sebesar 30% jika seorang immortal emas sempurna tahap akhir meminumnya. Semua orang tahu kecelakaan seperti apa yang bisa dihindari dengan peningkatan peluang sebesar 30%. Awalnya, saya hanya memiliki 30% jaminan, peluang pasti yang bisa saya lihat. Saya sadar bahwa itu masih jauh dan tidak cukup bagi saya untuk melangkah di jalan untuk menjadi yang tertinggi. Tetapi dengan resep pil kebon, kesempatan saya untuk naik ke tahap supremasi meningkat hingga 60%. 60% hanya batas saya, tetapi cukup bagi saya untuk melakukan terobosan. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme di Istana Rahasia ini, saya dapat dikatakan telah memperoleh peluang besar sendiri. Kemudian lagi, rahmat ini sangat besar, sangat berat. Siapa sebenarnya dia? Dala ingin menanyakan identitas pemuda itu, tetapi ia dapat mengatakan bahwa pemuda itu tidak berniat untuk memberitahunya. Dia hanya bisa dengan tak berdaya mengukir rahmat ini ke dalam hatinya, menunggu sampai pemuda itu membutuhkan bantuannya di masa depan untuk membayar token persahabatan ini. Apakah ada yang salah, Tuan? Lelaki kekar itu memperhatikan ekspresi Dala yang tidak biasa dan langsung bertanya. Tidak, bukan apa-apa, Dala menggelengkan kepalanya. Dalam 2 hari berikutnya, Tang Xiu dan Starters mengamati 900 orang di jembatan panjang dan benar-benar memahami situasinya. Tekanan ruang di jembatan panjang berbeda dan disesuaikan sesuai dengan tingkat kultivasi masing-masing immortal, sehingga membentuk tekanan unik. Misalnya, Dewa Emas harus menghadapi tekanan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Dewa Emas sempurna. Tekanan spasial ajaib ini bervariasi sesuai dengan tingkat kultivasi setiap orang. Jadi, pada akhirnya, tidak masalah apakah orang itu adalah Dewa Emas Immortal atau Dewa Emas Sempurna karena semuanya akan menghadapi tingkat tekanan yang sama. Aku menolak menyerah. Golden Immortal tiba-tiba batuk seteguk darah dan tubuhnya terbang ke belakang seolah-olah dia adalah layang-layang yang patah dan kemudian jatuh di bawah mata semua orang. Immortal pertama yang dipaksa turun telah muncul di batch ketiga pendaki jembatan. Saya khawatir beberapa lagi akan dipaksa kembali di waktu berikutnya. Seorang immortal emas kesempurnaan seperti bijaksana tidak bisa tidak menghela nafas. The Golden Immortal yang dipaksa kembali tampak malu. Setelah merangkak naik dari lantai jembatan, dia menelan semua pandangan hina dari penonton dan pergi dengan cepat. 15 menit kemudian, Golden Immortal lain juga batuk darah dan terbang mundur sebelum ia jatuh ke kerumunan. Momen berikutnya telah berubah menjadi realisasi prediksi dari Immortal Emas Sempurna yang seperti Sage seperti Dewa Emas lainnya dan Dewa Emas Sempurna yang disempurnakan ditekan oleh gravitasi spasial di jembatan yang memaksa mereka untuk terbang kembali. Dalam 4 hari berikutnya, dari 900 dewa di jembatan, hanya 7 dari mereka yang tersisa. Jenius paling memesona dari Greenfinch Sekte masih mendaki meskipun menghadapi kesulitan karena butuh beberapa jam untuk setiap langkah yang dia naiki. Semua orang dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa dia telah mencapai batasnya dan sangat mungkin dipaksa untuk kembali kapan saja mengingat bagaimana tubuhnya terus bergetar. Seperti yang diharapkan, Jenius tak tertandingi Greenfinch Sekte dipaksa untuk terbang kembali dan jatuh di depan semua orang 4 jam kemudian. Namun, tidak ada di antara beberapa ribu penonton immortal menatapnya dengan jijik. Sebaliknya, selain merasa sedikit menyesal, yang mereka rasakan terhadapnya hanyalah kekaguman. Dari 9.999 tangga di jembatan panjang, dia bisa naik ke tangga 7.320, sedangkan tempat kedua hanya bisa mencapai tangga 6.900 sebelum dia terpaksa mundur. Dari 1.800 orang dari 2 kelompok pertama, yang terbaik di antara mereka hanya mampu mencapai tangga ke 7.250, bukan? Immortal emas yang sempurna beberapa ratus meter dari Tang Xiu menghela nafas pahit dan menggelengkan kepalanya. Gumamnya membuat semua orang mengangguk secara rahasia. Waktu berlalu dan sudah hari ke-10 Tang Xiu tiba di sini. 900 dewa dari kelompok ketiga semuanya telah dipaksa kembali oleh tekanan spasial. Yang terbaik di antara mereka adalah Jenius Greenfinch Sekte, yang berarti bahwa dia adalah seorang immortal dengan bakat terbaik di antara 2.700 dewa dari 3 kelompok pertama.
Ayo bersiap. Dala menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan perintah kepada 3 orang di sekitarnya. Tang Xiu belum mempelajari aturan yang berkaitan dengan naik jembatan, jadi dia cepat bertanya, "Senior, semua 900 orang telah dipaksa kembali dan kembali. Akankah batch keempat juga membutuhkan batch lain 900 orang untuk naik bersama?" Dala mengangguk dan berkata, "Itu benar. Setiap batch terdiri dari 900 orang dan diberikan 18 hari untuk mencoba. Jika tidak ada yang bisa mencapai ujung jembatan dalam waktu 18 hari juga tidak dipaksa oleh tekanan pada jembatan, mereka akan diledakkan dan dibunuh secara langsung. Itu sebabnya mereka yang tidak bisa melewati dalam 18 hari hanya dapat menarik diri secara sukarela." Tang Xiu segera mengerti dan bertanya lagi, "Apakah senior mungkin bersiap untuk memanjat jembatan di batch keempat ini sekarang?" Ekspresi Dala berubah sedikit serius saat dia menghela nafas. "Hai, orang tua ini sudah mendekati batasnya, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut nasib immortal yang muncul. Peluang saya untuk menembus ke tahap supremasi akan sangat meningkat jika saya bisa mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Sahabat immortal, Anda juga bisa ikut dengan kami." Tang Xiu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Aku pikir aku akan melewatkannya kali ini. Ada banyak ahli menunggu giliran mereka. Kemungkinan akan sulit untuk mendapatkan beberapa tempat di kelompok keempat. Saya akan terus menunggu dan mungkin mencoba keberuntungan saya di angkatan kelima atau keenam." "Kamu harus memikirkannya, rekan besar Immortal Tang," kata Dala. "Jika seseorang melewati tes ini selangkah lebih maju, orang itu akan dapat memasuki istana mabuk Drunken selangkah lebih cepat. Di jalan keimmortalan, seseorang harus terus berjuang sendiri." Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban. "Aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku tidak mau mencobanya sekarang. Mengamati lebih banyak dapat memberi saya hasil yang lebih baik. Lupakan aku, kalau begitu." Dala tidak lagi membujuk Tang Xiu setelah melihat desakannya. 6 jam kemudian, sosok berkedip dan bergerak secepat kilat ke arah depan jembatan panjang. Saat setiap immortal menginjak tangga pertama 100 meter jauhnya, tubuh mereka semua bergetar. Banyak dari mereka bahkan memilih untuk sepenuhnya menstabilkan sikap mereka untuk beradaptasi dengan tekanan spasial di atas, menyerah maju lebih cepat dan kemudian perlahan-lahan bergerak maju. Tatapan Tang Xiu berkeliaran di atas 900 orang ini dan akhirnya mendarat di punggung Dala. Meskipun dia tidak merasakan apa-apa, dari pengamatannya, dia bisa mengatakan bahwa tekanan spasial yang harus ditanggung oleh Dala harus sangat besar mengingat betapa berhati-hati dia ketika mengambil setiap langkah ke depan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari ke-9 datang dan orang pertama yang tidak tahan tekanan spasial di jembatan terpaksa terbang mundur, diikuti oleh beberapa orang lagi satu demi satu. Ada 650 orang yang tersisa sekarang. Mata Star Luminous berkilau dan dia bergumam setelah dia dipanggil kembali dari artefak surgawi. Star Peng segera menambahkan, akan ada arus konstan orang yang dipaksa mundur pada saat ini. Namun, orang tua Zephyr hitam itu tampaknya memiliki potensi yang sangat besar. Dia telah naik ke tangga ke 7.500 dan tampaknya belum mencapai batasnya. Mungkin dia bisa menantang hingga tangga ke 8.000. Dia memang bisa mencapai tangga ke 8.000 dan bahkan mungkin melewati tangga ke 9.000, Tang Xiu dengan tenang. Perhatikan langkahnya. Setiap langkah yang diambilnya mungkin sangat lambat dan memakan waktu, tetapi masing-masing sangat stabil dan halus. Tiba-tiba, Tang Xiu sedikit mengerutkan kening ketika dia melihat Dala batuk seteguk darah dan terbang ke belakang. Dia segera tersenyum masam. Dala belum dapat mencapai tahap supremasi selama lebih dari 16.000 tahun, namun ia masih dapat mencapai tangga 6.320, sebuah pencapaian yang langka. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tang Xiu berjalan maju dan membantunya berdiri sambil bertanya. "Kupikir aku bisa mendapatkan takdirku yang immortal di sini," kata Dala dengan senyum pahit. "Aku tidak menyangka akan gagal dalam ujian. Tes yang ditinggalkan oleh Drunken Immortal Supreme benar-benar terlalu abnormal. Jika itu tidak abnormal, bagaimana dia bisa memilih penerus dengan bakat yang bagus?" Tang Xiu tersenyum ringan. "Jika ada, yang terpilih pada akhirnya akan dapat lulus tes ini mengingat tren saat ini." "Ya," Dala mengangguk. "Ada juga kemungkinan bahwa tidak ada yang bisa melewati jembatan panjang ini dan tiba di luar istana mabuk Drunken. Tidak juga. Jika situa Zephyr hitam itu bisa memaksakan potensi penuhnya, dia mungkin bisa melewati jembatan panjang." Dala tampak agak terkejut dan kemudian mengangguk pelan. Orang tua Zephyr hitam. Kecepatan kultivasinya memang sangat cepat. Dia harus berusia sedikit di atas 5.000 tahun, namun kultivasinya telah mencapai tahap immortal emas yang sempurna. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, dia mungkin bisa maju ke tahap supremasi dalam 10 milenium. Benar saja,
Black Zephyr benar-benar dapat mencapai tangga ke-9.000 ketika angkatan keempat menghabiskan 12 hari dalam percobaan. Namun, langkah kakinya yang awalnya mantap dan mulus sekarang tampak terhuyung-huyung beberapa kali, seolah-olah ia mungkin akan terbang mundur kapan saja. Tetapi pria itu adalah satu-satunya yang tersisa di jembatan. Dala tampak agak menyesal dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Hai, dia memang memiliki bakat yang luar biasa. Sayang sekali bahwa uji coba jembatan ini benar-benar abnormal. Aku takut dia juga akan gagal dalam ujian. Kurasa tidak. Tang Xiu menatap lekat-lekat Black Zephyr karena dia melihat sedikit kelainan di sudut belakang pria itu. Sesaat setelahnya, Tang Xiu mengiriminya transmisi suara. Anda tidak akan dapat menyeberangi jembatan dengan kekuatan Anda saat ini. Anda harus mencoba melakukan terobosan. Jika Anda bisa maju ke tahap pertengahan Perfected Golden Immortal, potensi Anda akan dirangsang lebih lanjut dan tangga berikutnya tidak akan menimbulkan kesulitan bagi Anda. Di tangga, ekspresi Black Zephyr sedikit berubah. Dia tidak menyangka seseorang akan mengirimnya transmisi suara pada saat ini. Dia perlahan membalikkan punggungnya dan matanya menyapu ribuan mata orang. Matanya yang tajam kemudian menemukan Tang Xiu, yang mengangguk padanya. Matanya kemudian berkedip sebelum berbalik dengan susah payah. Saya telah sampai pada titik ini, jadi saya harus terus berusaha. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka saya akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mewarisi warisan. Black Zephyr mengambil napas dalam-dalam dan segera mulai mengedarkan kekuatan immortalnya menurut teknik kultivasinya, dengan panik mencoba melakukan terobosan. Selama 2 hari penuh, dia tidak berusaha mengambil langkah maju. Tepat ketika banyak orang mulai tidak sabar, tubuh Black Zephyr tiba-tiba bergetar dan aura besar tiba-tiba meledak keluar darinya. Tiba-tiba, pria itu merasa bahwa tekanan spasial yang menghancurkan berkurang. Saya berhasil. Black Zephyr sangat gembira dan mengeluarkan aura ekstasi. Kemudian, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Tang Xiu dan mengirim transmisi suara ke telinga Tang Xiu. Terima kasih. Tang Xiu hanya tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Sesaat setelah itu, Black Zephyr terus bergerak maju. Kemajuannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia mampu maju selangkah demi selangkah dengan mantap dan akhirnya tidak bisa menambah waktu yang dibutuhkan untuk mengambil setiap langkah. Surga, dia benar-benar menerobos ke pertengahan tahap Perfected Golden Immortal di jembatan. Juga, menilai dari kecepatannya, apakah tekanan spasial pada dirinya setelah menerobos ke tahap tengah masih sama seperti sebelumnya? Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia bergerak maju semudah itu karena kultivasinya baru saja maju? Sungguh aneh. Dia baru berusia lebih dari 5.000 tahun, namun dia dengan mudah maju ke tahap pertengahan Perfected Golden Immortal. Jika ingatanku, jumlah mereka yang mencapai tahap Immortal emas yang sempurna sekitar 5.000 tahun sangat sedikit, kan? Kesulitan uji coba jembatan ini sepertinya tidak lagi terlalu sulit baginya. Sial, aku sangat iri padanya. Mendengar celoteh para dewa di sekitarnya, Dala berbalik untuk melihat Tang Xiu dengan ekspresi yang agak aneh dan bertanya dengan transmisi suara, apakah Anda hanya memberikan semacam instruksi kepada Black Zephyr melalui transmisi suara? Ya, jawab Tang Xiu dengan transmisi suara. Tapi bisa menembus di bawah tekanan berarti bahwa potensi Black Zephyr belum sepenuhnya distimulasi. Kamu benar-benar luar biasa, fellow immortal, kata Dala masam. Sepertinya Black Zephyr sekarang berutang budi padamu. Black Zephyr bukan milik pasukan apapun dan dia telah menjelajahi jalurnya sendiri dalam berkultivasi sendiri, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kesulitan dan temper yang dia alami sudah cukup, sehingga dia bisa sangat menyilaukan. Menjadi pria seperti itu, aku hanya berpikir dia pantas memiliki kesempatan seperti itu. Dala menatap Tang Xiu dengan tajam dan bertanya, dari mana fellow immortal berasal? Orang tua ini juga berutang budi padamu, sangat besar. Saya ingin tahu kepada siapa saya harus membayar anugerah ini di masa depan. Tang Xiu merenung sejenak dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Jika senior benar-benar ingin membalas budi, aku berharap kamu bisa membantu Vermilion Bird Holy Sect setelah kamu maju ke Supremacy Stage. Dunia immortal sekarang jauh dari kedamaian dan tindakan beberapa orang tidak sesuai dengan kesukaan saya, jadi saya memberikan keuntungan ini kepada Vermilion Bird Sekte Suci. Dala memicingkan matanya dan mengangguk perlahan setelah beberapa saat. Kemudian, dia mentransmisikan suaranya lagi, jangan khawatir tentang itu, fellow immortal. Pada hari ke-17 dari percobaan batch keempat, orang tua Black Zephyr akhirnya bisa mencapai tangga ke-9.999 dan hanya selangkah lagi dari menyeberangi jembatan. Dia harus gagal untuk naik. Pada saat ini, lebih dari 90% immortal diam-diam berdoa ke dalam hati karena begitu Black Zephyr lulus persidangan, akan ada satu pesaing lagi jika mereka dapat lulus persidangan nanti. Sayangnya,
Black Zephyr mengecewakan orang-orang ini. Saat dia mengambil langkah terakhir dengan tegas, tekanan spasial yang besar lenyap. Segera setelah itu, dia berbalik dan menatap Tang Xiu lagi dan mengirimkan transmisi suara. Zephyr hitam ini akan mengingat rahmat ini. Saya bersumpah untuk menerima permintaan Fellow Immortal di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas menuju gerbang Drunken Immortal Palace di seberang alun-alun di depan. Dala tidak terburu-buru untuk pergi karena dia sekarang memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang Tang Xiu, jadi dia ingin melihat seberapa tinggi tangga yang bisa dijangkau Tang Xiu setelah dia menginjak jembatan. Apakah kamu pergi sekarang? Dala bertanya. Tang Xiu merenung sejenak dan melirik keempat orang di sekitarnya sebelum akhirnya mengangguk. Kemudian, dia berbicara kepada mereka, percobaan batch keempat sudah selesai, jadi kita akan naik di batch kelima ini. Ingatlah bahwa Anda akan memiliki terobosan yang lebih mudah jika Anda dapat menahan tekanan besar ini. Dimengerti. Kelompok 4 bintang air mata mengangguk. Tang Xiu tidak memberi tahu mereka bahwa ia dapat dengan mudah mengirim mereka berempat ke ujung jembatan dengan kemampuannya, karenanya melewati persidangan. Namun, dia tidak berniat melakukannya, karena persidangan ini bukan hal yang buruk dan malah akan sangat bermanfaat bagi mereka. 6 jam kemudian, banyak tokoh berkedip dan bergerak cepat ke jembatan. Hampir dalam sekejap, semua orang di sana mencapai tangga pertama. Tang Xiu sendiri tidak mencoba menerapkan pengetahuannya pada susunan spasial istana rahasia ini karena dia juga ingin mencari tahu tentang potensinya sendiri, jadi dia memutuskan untuk mencoba percobaan ini. Jika dia akhirnya tidak dapat menahannya, hanya kemudian dia akan menggunakan metode ini untuk menyeberangi jembatan. Dia juga akan membantu 4 lainnya meskipun mereka hanya mampu mencapai tangga ke-8.000. Ikuti aku dengan es kesama, Bibi Starters, perintah Tang Xiu dengan transmisi suara saat dia mulai maju selangkah demi selangkah. Setengah hari kemudian, Tang Xiu berhenti dan melihat ke belakang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah kusam dan aneh. Dia mendapati bahwa dia bukan hanya berada di depan di tempat pertama, tetapi dia bahkan meninggalkan orang di tempat kedua beberapa ratus tangga di bawah. Begitu mudah. Tang Xiu mengerutkan alisnya dan tampak bingung. Setelah ragu-ragu, barulah ia memutuskan untuk naik ke tangga ke-6.000 dan kemudian menunggu di sana. Setelah 1,5 hari, Tang telah naik ke tangga ke-6.000. Dia tidak tahu bahwa ribuan dewa, baik yang telah menjalani persidangan atau tidak terkejut dengan penampilannya yang mengerikan. Apakah dia masih manusia? Dia hanya butuh 1,5 hari, namun dia mampu mencapai tangga ke-6.000. Kenapa aku merasa jembatan ini seperti kebun belakangnya sendiri? Dari mana pria ini berasal? Kecepatannya terlalu cepat. Apakah dia tidak takut maju terlalu cepat dan menghabiskan seluruh energinya dan kemudian tertinggal nanti? Apa tingkat kultivasinya? Mengapa sepertinya tekanan spasial tidak berpengaruh padanya? Apa yang sedang terjadi? Itu menakutkan. Orang ini benar-benar menentang surga. Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana dia datang? Jenius yang luar biasa. Dala benar-benar kaget sekarang, termasuk lelaki gagah di sebelahnya yang tampak dengan rahang kendur. Dia tidak menyangka bocah yang berbicara dengan tuannya sebelumnya ternyata menakutkan. Setelah beberapa saat dan kemudian melihat Tang Xiu tidak melanjutkan langkahnya, dia menelan ludah dan menghela nafas. Tuan, pria Tang Kaisar Langit yang luar biasa itu sungguh menakjubkan. Di usia yang begitu muda, belum begitu banyak potensi. Jika dia tidak mati sebelum waktunya di masa depan, sangat mungkin dia akan menjadi Supreme nanti. Aku tidak bisa mengatakan apakah dia bisa menjadi Supreme, tapi menerobos ke tahap immortal emas yang disempurnakan jelas bukan masalah baginya. Pria muda ini sangat misterius dan sangat menarik. Meskipun orang tua ini hanya meninggalkan sekte untuk waktu yang singkat, saya tidak pernah bertemu dengan pria muda yang saya tidak tahu. Pria gagah itu menatap kosong. Dia tidak menyangka gurunya akan memiliki penilaian yang tinggi dari orang Kaisar Tang besar Tang ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya, apakah Anda ingin saya menyelidiki identitasnya setelah meninggalkan istana rahasia, Tuan? Tidak. Dala menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan membangkitkan amarahnya. Saya berutang budi kepada pemuda ini. Maaf. Pria gagah itu bingung. Dala tidak lagi berbicara. Sebagai gantinya, ia menantikan kinerja Tang Xiu, mengharapkannya untuk menyeberangi jembatan. Dia bahkan mengantisipasi Tang Xiu untuk menerima warisan Drunken Immortal Supreme, karena ia mungkin juga mendapatkan beberapa manfaat mengingat hubungannya dengan dia. Di jembatan, mata pedang pahlawan pedang bersinar dingin ketika dia menatap Tang Xiu di tangga ke-6.000. Awalnya, dia sangat yakin bahwa dia bisa menjadi jenius tak tertandingi yang paling luar biasa dan mempesona dari angkatan kelima. Tetapi siapa yang mengira bahwa seorang pemuda misterius tiba-tiba muncul dan menarik semua kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya.
Menjadi tempat kedua adalah sesuatu pedang pahlawan yang mulia tidak mau memilikinya. Tapi ketika dia menemukan bahwa Pang menghentikan langkahnya di tangga ke-6000 dan tidak maju untuk waktu yang lama, dia secara bertahap melepaskannya dan merasa bahwa dia pasti akan menyusulnya. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui pria itu. Jenius tak tertandingi yang paling menyilaukan pastilah aku. Dikenal sebagai jenius paling berbakat dalam 10.000 tahun Myriad Sword Sect, aku benar-benar harus menyelesaikan uji coba jembatan terlebih dahulu. Saya harus berhasil melewati cobaan ini dan mencapai Istana Immortal Drunken. Selanjutnya, aku juga akan mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme, dan semua harta dari seluruh istana rahasia ini akan menjadi milikku. Pada hari ke-6, pedang pahlawan pedang akhirnya mencapai tangga ke-6000. Dia menatap tajam ke Tang Xiu dan segera berbicara dengan bangga, jangan ragu untuk mengejar jejak saya jika Anda masih memiliki kekuatan. Saya akan membuat Anda menyadari bahwa saya adalah yang paling mempesona di antara peserta sidang jembatan batch kelima. Karena itu, dia tidak memberi Tang Su kesempatan untuk menjawab dan menginjakkan kaki di tangga 6001. Tang Xiu hanya menatap punggungnya dengan mencibir. Segera setelah itu, dia melihat ke bawah dan melihat Star Luminous dan Star Peng mendekati sekitar 200 tangga dari yang ke-6000. Sablevian Scorpio berjarak sekitar 300 tangga, sedangkan Starters baru saja mencapai tangga ke-5000 dan mungkin perlu waktu yang cukup lama sebelum mencapai tangga ke-6000. Tiba-tiba, Tang Xiu melihat air mata Star meluruskan posisinya dan tersenyum, mempercepat langkahnya di tangga tiba-tiba. Hanya butuh setengah hari baginya untuk mencapai tangga ke-6000 dan, pada saat ini, Star Luminous dan Star Peng masih beberapa langkah jauhnya dari tangga ke-6000. Saya baru saja menemukan sesuatu yang menarik, kata Starters tersenyum setelah datang ke sisi Tang Xiu. Hal yang menarik apa? Tanya Tang Xiu dengan rasa ingin tahu. Jika kesimpulan saya benar, semua dewa yang memiliki terobosan di Istana Rahasia setelah menahan tekanan spasial di sini adalah mereka yang telah melalui temper pada jalur kultivasi mereka di dunia luar. Sablevian Scorpio menyembunyikan miliknya, sedangkan aku berhasil menerobos setelah menanggung tekanan luar biasa di sini. Kamu menerobos? Tanya Tang Xiu, terkejut. Ya, aku baru saja menerobos. Starters perlahan mengangguk sambil tersenyum. Segera setelah itu, Star Luminous dan Star Peng mencapai tangga ke-6000 pada saat yang sama. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa mereka lebih baik daripada bawahan Tang Xiu, mereka berdua benar-benar merasakan bahwa sosok di samping mereka juga menginjak tangga ke-6000. Yah, aku baru mulai sedikit lebih lambat, kata Sablevian Scorpio perlahan sambil tersenyum. Bintang Luminous terkejut. Bukankah kamu sangat lambat sebelumnya? Anda cukup jauh dari kami. Sablevian Scorpio melirik Starters dan tersenyum ringan. Yah, itu hanya berarti bahwa potasiku tidak lebih buruk daripada milikmu. Baiklah, semuanya, jangan mengobrol. Tang Xiu sedikit tersenyum dan berkata, kita semua telah mencapai tangga ke-6000, jadi kita akan lari ke tangga ke-8000. Jika Anda semua dapat mencapai tangga ke-8000, maka saya jamin Anda akan lulus uji coba ini. Tetapi jika Anda tidak bisa, maka jangan berpikir tentang warisan Drunken Immortal Supreme. Meskipun mengetahui dan merasakan betapa sulit dan sulitnya hal itu, mata Star Peng sangat tegas. Kami telah menghadapi kesulitan selama ini, jadi kami harus melewati persidangan, kata Star Luminous dengan suara berat. Hanya dengan menjadi lebih kuat dan mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme kita bisa menyelesaikan krisis di rumah. Keluargamu dalam krisis. Tang Xiu bertanya dengan ringan, apakah kamu ingin aku membantumu lagi? Tidak perlu, tapi terima kasih. Jawab Star Peng dan Star Luminous pada saat yang sama. Meskipun mereka sudah menebak bahwa Tang Xiu adalah seseorang di pihak mereka, mereka masih tidak yakin 100%, jadi mereka langsung menolak. Tang Xiu memimpin jalan dan maju lagi. Langkahnya tidak melambat dan bahkan satu tingkat lebih cepat. Meskipun dia bisa merasakan tekanan pada dirinya menjadi sedikit lebih besar, itu tidak tertahankan baginya. Dia kemudian dengan cepat menyusul Heroic Sword Venerable di tangga ke-7000. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang pahlawan yang terhormat memperhatikan bahwa Tang Xiu sedang mengejar dan terkejut. Karena keterkejutannya, pijakannya terhuyung-huyung dan dia hampir dipaksa kembali oleh kekuatan besar yang menekan pada langkah berikutnya. Senyum merayap di mulut Tang Xiu dan dia dengan ringan berkata, manusia tidak boleh terlalu sombong karena seseorang bisa menamparkan wajahnya setelah membual. Anda tahu, ingin menjadi pemimpin dan orang yang paling mempesona di angkatan kelima hanya akan menjadi mimpi. Dengan mengatakan itu, Tang Xiu mengambil langkah lain dan mengambil alih pedang pahlawan yang mulia. Dia langsung pergi ke tangga 7201. Banyak yang kecewa dari Heroic Sword Venerable, dia menjaga jarak lebih jauh dari pria itu dan dia hanya butuh sedikit lebih dari sehari untuk naik ke tangga ke-8000. Di sana,
Dia berbalik dan melihat ke bawah. Tang Xiu melihat pedang pahlawan dihormati menghadapi kesulitan dalam memajukan. Melihat matanya yang geram, dia memberi jari tengah pria itu dan dengan jijik tertawa. Hahaha, kerikil ingin bersaing dengan mutiara. Anda benar-benar meregangkan diri Anda sendiri. Wah, pahlawan pedang yang mulia menyembur keluar seteguk darah setelah mendengar ejekan Tang Xiu. Dia gemetar hebat dengan kebencian, berlutut di satu lutut, dan kemudian nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Di jembatan, ribuan dewa benar-benar terkejut dengan kinerja Tang Xiu. Setelah penyelidikan terus-menerus di antara mereka, mereka akhirnya menemukan nama Tang Xiu Kaisar Langit Agung Tang. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu dari mana Kaisar Langit Agung Tang ini berasal, dan dari sekte atau kekuatan apa dia berasal. Apakah Kaisar Tang Agung Surgawi ini mengeluarkan batu atau sesuatu? Hanya bakat dan kultivasinya saja sudah cukup baginya untuk mendapatkan ketenaran di dunia immortal, kan? Tetapi mengapa tidak ada yang pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Apakah Kaisar Tang Agung ini nama aslinya? Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Mungkinkah dia jenius tak tertandingi diam-diam dirawat oleh sekte super dan sekarang dia baru saja mulai bertualang di dunia immortal? Dia benar-benar menentang tatanan alam. Jika dia tidak tinggal terlalu lama di tangga ke-6000, dia bisa sudah melewati jembatan dan mencapai istana immortal Drunken, kan? Dia sangat muda. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar muda. Namun seorang pemuda seperti itu memiliki potensi yang sangat besar tidak dapat dibayangkan. Mungkinkah dia yang akan mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme? Mengerikan sekali. Dia cepat, jauh lebih cepat daripada peserta sidang lainnya. Ini seperti tekanan spasial pada jembatan tidak berpengaruh padanya. Ada cukup banyak orang berbakat di angkatan kelima ini. Selain Kaisar Tang Agung Surgawi itu, ada lebih dari 20 orang yang tersisa di jembatan. Itu luar biasa. Juga, kejeniusan Myriad Sword Sect yang tak tertandingi, Heroic Sword Venerable tampaknya berada di ambang kematian. Dalam menatap Tang Xiu dengan ekspresi rumit. Mengingat penglihatannya yang tajam, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatakan bahwa Tang Xiu telah maju dengan mudah. Dia belum mengerahkan kekuatan penuhnya bahkan di bawah tekanan spasial yang begitu besar. Sekte Pil Dalam dan Istana Tanpa Batas pasti akan kurang beruntung jika anak ini tumbuh. Dia pasti terkait dengan Sekte Suci Vermilion Bird, pikir Dala dalam hati. Di sebelahnya, lelaki gagah yang ternganga dan kaget bergumam, Tuan, Kaisar Tang Agung Surgawi ini benar-benar luar biasa. Selain dari orang tua Zephyr Hitam, tidak ada orang lain yang tampaknya lebih baik darinya. Aku punya perasaan bahwa dia pasti bisa melewati uji coba jembatan dan tiba di luar istana mabuk Drunken. Dia akan lulus, tanpa keraguan. Dala mengangguk perlahan dan berkata, namun, keempat orang di sekitarnya sama kuatnya. Mereka semua telah memanjat lebih dari 6.800 tangga dan mereka tampaknya bisa bertahan lama. Apakah Anda tahu sesuatu tentang asal-usul Kaisar Langit Agung Tang ini, Tuan? Tanya lelaki gagah itu. Kenapa kita belum pernah mendengar namanya sampai sekarang karena kemampuannya? Juga, keempat di sekelilingnya, mereka jelas mengubah penampilan dan aura mereka. Mengapa mereka takut untuk menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya kepada semua orang? Kemungkinan mereka memiliki beberapa musuh yang kuat. Jawab Dala. Maka kemungkinan besar musuh mereka akan sangat sial. Kata pria kekar itu. Jika salah satu dari 5 ini tumbuh dan terobosan ke tahap supremasi, kekuatan mereka akan sangat kuat. Di tangga, mata Star Peng dipenuhi dengan kegilaan. Dia telah mencapai batasnya menahan tekanan besar. Namun, ia terus bertahan untuk warisan itu, agar sekte menyelesaikan krisis mereka yang akan datang. Wah! Tepat ketika dia menaiki tangga ke-7864, dia akhirnya tidak tahan lagi dengan tekanan besar dan dipaksa untuk terbang kembali dan kemudian jatuh dengan berat di jembatan. Aku menolak menyerah. Mata Star Peng berubah merah. Dia dengan erat mengepalkan tangannya dan meninju tanah dengan keras. Bintang luminus, yang 3 langkah di belakangnya, melihat bahwa Star Peng dipaksa mundur. Matanya juga dipenuhi kegilaan. Mereka adalah satu-satunya dari sekte mereka yang datang ke pegunungan tanpa batas dan memasuki istana rahasia ini. Jika Star Peng gagal, maka dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Tekanan yang dia rasakan di dalam lebih besar daripada tekanan spasial yang dia rasakan dari luar. Saya harus gigih. Saya harus ngotot. Saya harus terus mendaki bahkan jika saya harus mati. Star Luminous menggertakkan giginya dan dengan panik mengedarkan Immortal Force di tubuhnya. Dia telah memutuskan untuk tidak pernah dipaksa kembali oleh tekanan bahkan jika dia harus mati dalam persidangan ini. Dia maju selangkah demi selangkah dengan tubuh gemetar dan mata penuh kegilaan, dengan setiap serat ototnya retak hebat. Ketekunan dan bersikeras untuk terus maju telah menjadi satu-satunya keyakinannya.
Berdengung, aura bergelombang tiba-tiba meledak dari Star Luminous. Dalam hampir sekejap, dia, yang hampir mencapai batasnya di bawah tekanan, tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya sekarang menjadi lebih ringan. Tiba-tiba terobosan. Bahkan dalam mimpinya, Star Luminous tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menembus ke tahap immortal emas yang sempurna pada saat ini. Harus dicatat bahwa dia telah maju ke tahap akhir immortal emas hanya 700 tahun yang lalu. Dia segera menyadari wawasan Dao Surgawi menghadiahi rajin dan mereka yang gigih tak henti-hentinya. Dia merasa ingin menangis saat ini. Sejak Grandmasternya, Kaisar Besar Kultivasi Bintang, gagal kesusahan dan lenyap, Sekte Suci Vermilion Bird harus melalui kesengsaraan pahit dan kesulitan diserang oleh beberapa faksi. Bahaya yang akan datang dan bahaya berada tepat di depan pintu mereka dan banyak dari orang-orang mereka terus-menerus terbunuh. Sumber daya sekte secara bertahap habis dan dia telah bertahan dan mendukung sekte melalui kesulitan-kesulitan ini. Banyak orang di sekte itu meninggalkan diri mereka sendiri, membenci ketidakmampuan mereka, dan bahkan putus asa. Namun, dia tidak melakukannya. Dia memanggul gelar jenius tak tertandingi Vermilion Bird Holy Sekte, jadi dia terus mengusahakan semua sebagai gantinya, melepaskan semua yang dia dapatkan dalam pertempuran, dan mengembara tepi hidup dan mati waktu dan lagi sambil terus mengumpulkan pengalaman. Yang dia andalkan hanyalah ketekunannya, jadi dia masih bertahan sampai sekarang. Jalannya sejauh ini dan hanya dengan tekun orang bisa bergerak maju. Star Luminous menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menekan kegembiraannya. Mata dan tekadnya menjadi sangat kuat. Dia merasa semuanya jauh lebih mudah ketika dia mencoba mengambil langkah maju. Segera setelah itu, Star Luminous datang ke tangga ke-8000. Ketika dia melihat Tang Xiu, dia bisa melihat ekspresi lega dan bersyukur di wajahnya. Kenapa dia terlihat lega dan bersyukur? Ekspresi Star Luminous bergeser dan dengan hormat berkata, Senior Grid Tang, apakah Anda melihat saya menerobos? Tentu saja, Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Anda tidak akan bisa tiba di tangga ke-8000 dengan mudah tanpa menembus ke tahap immortal emas yang sempurna. Vermilion Bird Holy Sekte benar-benar diberkati karena memiliki kejeniusan yang tiada taranya di dalam dirimu. Ekspresi Star Luminous berubah tajam dan dia menatap Tang Xiu dengan cepat. Anda tidak harus berjaga-jaga terhadap saya, kata Tang Xiu dengan transmisi suara. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku tidak memusuhi kamu. Jika tidak, Anda dan Star Peng akan mati bahkan sebelum memasuki Secret Palace. Star Luminous membeku untuk sementara waktu dan tiba-tiba sadar. Dengan wajah malu, dia dengan canggung berkata, saya minta maaf, Senior Grid Tang. Tang Xiu dengan santai melambai dan berkata, saya sangat terkait dengan Sekte Suci Vermilion Bird Anda. Saya tidak berharap bahwa Anda bisa mencapai titik ini. Baiklah, mari kita berhenti berbicara di sini. Maju. Jika pikiran Anda cukup kuat, saya yakin Anda tidak akan terganggu dengan cobaan ini. Dimengerti. Star Luminous patuh dan melangkah di tangga 8001. Segera setelah itu, Starters dan Sablevian Scorpio juga naik ke tangga ke-8000, melampaui Heroic Sword Venerable. Namun, jarak mereka dari pria itu hanya 3 tangga. Ayo terus maju. Jangan terjebak oleh orang idiot kalau kita mendengar beberapa omong kosong dari dia lagi, kata Tang Xiu sambil melirik pahlawan pedang mulia dengan jijik. Bajingan, pedang pahlawan yang mulia meraung dengan marah. Tang Xiu langsung mengabaikannya, tapi Starters tidak bisa menekan niat membunuh terhadap pria itu. Namun, dia menyadari bahwa itu belum waktunya untuk membunuh pedang pahlawan yang mulia, jadi dia menekan niat membunuh dan mengikuti Tang Xiu menaiki tangga. Pada hari ke-16, Tang Xiu, Starters, Star Luminous, dan Sablevian Scorpio telah melewati uji coba jembatan. Ketika mereka berempat datang keluar istana mabuk Drunken, Black Zephyr tua aneh menyambut mereka dengan cepat. Meskipun dia sedikit terkejut melihat Tang Xiu, dia dengan hormat menyambutnya, terima kasih, rekan immortal. Tidak, tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku karena itu adalah keberuntungan dan kesempatanmu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit. Bolehkah saya bertanya apakah Fellow Immortal memiliki permintaan untuk saya? Tanya Black Zephyr. Yah, baru-baru ini saya bertemu dengan seorang pemuda yang sangat berbakat Star Luminous, seorang jenius tak tertandingi dari Vermilion Bird Holy Sect, jawab Tang Xiu dengan transmisi suara. Kebetulan, dia mengalami hal yang sama seperti Anda dan menerobos ke tahap immortal emas yang sempurna di bawah tekanan di jembatan. Saya yakin Anda juga menyadari kesulitan yang mengelilingi Vermilion Bird Holy Sect. Jika Anda benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, tolong bantu sekte itu untuk saya di masa depan. Dimengerti. Black Zephyr mengamati Star Luminous dengan hati-hati untuk sementara waktu dan kemudian mengangguk dalam diam. Kemudian, dia berkata, ngomong-ngomong,
9 dewa yang telah berhasil tiba di sini diharuskan mengaktifkan 9 bintang arai. Ada 5 dari kita sekarang, jadi kita perlu menunggu 4 orang lagi. Dari 900 dewa dari batch kelima, total 5 orang melewati uji coba jembatan dan mengejutkan ribuan dewa di bawah ini. Setelah itu, kelompok ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 mengikuti. Akhirnya, setelah persidangan batch ke-9 dari dewa berakhir, 3 orang terakhir berhasil melintasi jembatan, sehingga jumlah orang di luar istana Immortal Drunken mencapai 9. Ke-9 orang itu Black Zephyr, orang tua Black Zephyr, Heroic Sword Venerable, Tang Xiu, Air Mata Bintang, Sablevian Scorpio, Bintang Luminous, Black Hawk Venerable, Aureate Rosy Cloud Venerable, dan Iron Scarless. Semua orang, kita sekarang memiliki cukup banyak orang, sehingga kita dapat mengaktifkan arai 9 bintang. Masing-masing dari kita hanya bisa mengandalkan kesempatan kita sendiri setelah memasuki Drunken Immortal Palace. Siapa yang akhirnya akan menjadi pewaris Drunken Immortal Supreme? Mari berjuang dan berjuang untuk itu. Black Hawk Venerable, yang dengan tingkat kultivasi tertinggi pada tahap akhir Immortal Emas sempurna, perlahan berkata. Sisanya mengangguk dan berdiri di atas 9 node dari 9 bintang arai. Ketika 9 orang menyuntikkan kekuatan Immortal mereka, arai bintang 9 segera diaktifkan dan gerbang setinggi ratusan meter dari Istana Immortal Drunken perlahan dibuka. Ayo masuk. 9 bergegas masuk berturut-turut dan dengan cepat muncul di interior Drunken Immortal Palace. Hampir semua dari mereka memiliki mata merah dengan keserakahan setelah melihat sejumlah besar harta dan berbagai sumber daya kultivasi di dalamnya. Membunuh. Tang Xiu, Starters, Sablevian Scorpio, dan Star Luminous pindah untuk menyerang Heroic Sword Venerable pada saat yang sama seolah-olah mereka memiliki perjanjian sebelumnya. Secara khusus, karena pengaruh kemampuan Rainbow Phantasmagoria yang dilemparkan oleh Tang Xiu, Heroic Sword Venerable langsung dalam keadaan bingung dan menjadi sasaran empuk pengeboman dari Sablevian Scorpio, Starters, dan Star Luminous. Memotong. Meskipun menjaga kewaspadaannya terhadap Tang Xiu, Heroic Sword Venerable tidak pernah bermimpi bahwa ia akan menjadi target 4 pembangkit tenaga pada saat yang sama. Dia dikirim terbang ke kejauhan saat pedang Divine akhirnya membelah tubuhnya menjadi 2. Kulit Black Zephyr tua yang aneh, Black Hawk Venerable, Aureate Rosy Cloud Venerable, dan Iron Scarless sangat berubah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa kelompok 4 Tang Xiu sebenarnya akan membunuh jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Myriad, menyebabkan 4 orang berkedip ke 4 arah. Selain Black Zephyr yang berpikir bahwa Tang Xiu tidak akan menyerangnya, 3 lainnya sangat waspada terhadap kelompok 4. Kamu harus bergabung dengan kami untuk membunuh sisanya, Black Zephyr. Hanya setelah kita membunuh mereka, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing dalam merebut nasib immortal ini. Tang Xiu dengan cepat mengirim transmisi suara ke Black Zephyr. Tidak peduli apa, Black Hawk, Aureate Rosy Cloud, dan Iron Scarless harus mati di sini. Black Zephyr mengambil napas dalam-dalam dan menjawab dengan transmisi suara, Aureate Rosy Cloud adalah murid pertama Auric Light Island, dan aku memiliki persahabatan yang mendalam dengan tuannya. Bisakah kamu menghindarkannya? Tang Xiu merenung sejenak dan perlahan mengangguk. Tidak masalah denganku, tapi dia harus memenuhi permintaanku nanti. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Tanya Black Zephyr. Dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang kita bergabung untuk membunuh musuh, terutama soal membunuh pedang pahlawan yang terhormat. Tang Xiu berkata, saya ingin dia mengambil sumpah immortal untuk yang satu ini. Aku akan berbicara dengannya, kata Black Zephyr. Setelah komunikasi singkat, kelompok 5 orang Tang Xiu mengejar Black Hawk dan Iron Scarless. Meskipun Black Hawk adalah immortal emas kesempurnaan yang kuat, ia harus menghadapi pengepungan 5 musuh yang kuat. Di bawah pengaruh kemampuan supranatural pelangi Phantasmagoria Realm, ia akhirnya dibunuh tanpa ampun, sedangkan Iron Scarless mudah dibunuh karena pria itu hanya di Golden Immortal Stage. Aku akan menyerah bersaing untuk warisan Drunken Immortal Supreme, meskipun sangat tidak mau dan marah. Aureate Rosy Cloud akhirnya hanya bisa memilih untuk berkompromi untuk bertahan hidup. Dia menatap kelima pria itu dengan waspada dan berbicara tanpa daya. Orang tua Zephyr Hitam memberitahuku bahwa dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan tuanmu, jadi kami tidak bisa membunuhmu, kata Tang Xiu. Tapi Anda harus mengambil sumpah immortal untuk tidak pernah memberitahu orang lain apa yang telah terjadi di Istana Immortal Mabuk. Aureate Rosy Cloud memandang Black Zephyr dengan ekspresi aneh dan segera mengambil sumpah. Yah, kamu sekarang adalah teman kami sejak kamu mengambil sumpah itu, kata Tang Xiu puas. Adapun warisan Drunken Immortal Supreme dan apakah Anda bisa mendapatkannya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Kami tidak akan campur tangan dengan Anda sama sekali. Hah? Aureate Rosy Cloud dengan ragu berkata,
Maksudmu aku masih bisa bersaing untuk mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme? Kamu. Itu benar, kamu bisa. Tang Xiu mengangguk. Selama kamu bisa melewati persidangan berikutnya, kami akan tetap memberi selamat padamu bahkan jika kamu menjadi pemenang utama. Keengganan dan kemarahan dalam hati Aureate Rossi Cloud langsung menghilang dan dia memandang Tang Xiu dengan wajah bersyukur. Jika saya akhirnya mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme dan memiliki istana rahasia ini di bawah kendali saya berjanji kepada Anda saya akan mengambil setengah dari kekayaan di sini untuk Anda. Hahaha, aku akan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Tang Xiu tertawa. Segera setelah itu, Black Zephyr dan Aureate Rossi Cloud pergi dengan tergesa-gesa. Istana Immortal Drunken ini sangat besar dan semua orang tidak tahu di mana warisan itu ditempatkan, jadi mereka memilih untuk berpisah dan mencarinya sendiri. Bintang Luminus menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada Tang Xiu, Senior Great Tang, mereka telah pergi. Saya juga akan mencari nasib immortal saya sendiri. Jika saya akhirnya bisa mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme, saya juga akan mengambil setengah dari kekayaan di sini untuk Anda sebagai tanda terima kasih saya. Ingat kata-kataku, Anda akan memiliki peluang lain selama Anda masih hidup. Tang Xiu tersenyum dan melambai. Jangan kehilangan hidupmu di sini bahkan jika kamu tidak mendapatkan warisan pada akhirnya. Vermilion Bird Holy Sekte masa depan membutuhkanmu. Dimengerti, junior ini harus mengingat nasihat Anda. Bintang Luminus dengan hormat memberi hormat dan kemudian pergi dengan cepat. Starters menatap Star Luminus saat dia pergi dan menghela nafas. Dia anak yang baik. Jika dia tidak mati sebelum waktunya di masa depan, Sekte Suci Vermilion Bird berharap memiliki kekuatan besar Supreme suatu hari nanti. Jalur keimmortalan sangat jauh dan tidak ada yang tahu apa masa depan bagi kita, kata Tang Xiu. Aku benar-benar berharap melihat hari ketika dia bisa menjadi yang tertinggi. Starters mengangguk dalam diam dan bertanya, jadi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tang Xiu tersenyum ringan sebagai tanggapan dan berkata, Sablevian Scorpio, Anda mungkin bawahan saya, tetapi saya telah membawa Anda ke sini, sehingga Anda dapat menemukan nasib immortal Anda sendiri. Saya akan segera mengembalikan Soul Plate Anda jika Anda bisa mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Saya menantikan hari ketika Anda bisa menjadi lokomotif Supremacy Stage di masa depan. Sablevian Scorpio membeku sesaat, lalu rasa terima kasih yang dalam bisa terlihat di matanya. Dia mengikuti Tang Xiu ke istana rahasia dan, sebelum ini, dia berpikir bahwa dia hanya akan mendapatkan kekayaan di sini untuk mendukung kultivasinya nanti. Meskipun dia telah membayangkan berkali-kali bahwa kesempatan seperti itu akan terjadi padanya, dia berpikir bahwa Tang Xiu tidak akan pernah membiarkannya memiliki kesempatan ini. Namun, sekarang dia menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Tuannya tidak hanya menghormati dirinya sendiri, tetapi dia juga tidak memperlakukannya sebagai bawahan atau budak, tetapi sebagai seseorang yang dekat dengannya. Dia memang pantas menjadi orang yang menjanjikan kesetiaanku pada. Dia menyelamatkan hidupku dari arena narapidana. Dia bahkan akan memberi saya piring jiwa saya kembali jika saya mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Saya bersumpah akan melayani dan bekerja untuknya selama 5.000 tahun. Inilah yang bisa saya lakukan untuk membalasnya. Sablevian Scorpio berpikir dalam hati sebelum memilih arah dan pergi. Saat ini, hanya Tang Xiu dan Starters yang tersisa. Tang Xiu kemudian tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Bibi Starters, akan sangat sulit bagi Anda untuk naik ke tahap supremasi mengingat bakat Anda saat ini. Namun, Anda masih memiliki saya, sehingga akan mudah bagi Anda untuk mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Ayo menuju ke Drunken Immortal Spring. Hah? Starters bingung dan bertanya, apa maksudmu? Ikuti saja aku dan kamu akan mengetahuinya nanti, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Setengah hari kemudian, Tang Xiu memimpin air mata bintang ke daerah pusat istana Immortal Drunken di mana mata air Immortal Drunken berada. Sepanjang jalan, semua pembatasan dan perangkap tampaknya tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berdua. Air mata Bibi Star, saya telah memecahkan batasan di sekitar Drunken Immortal Spring. Pergi menerima warisan. Apakah Anda dapat mengambil seluruh istana rahasia di bawah kendali Anda? Itu tergantung pada kekayaan Anda. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu menyulap ribuan lautan secara berurutan. Saat perisai energi transparan naik, selebar setengah meter dan tinggi 2 meter dibuka dan Starters langsung masuk melaluinya. Ini adalah Drunken Immortal Spring di mana orang bisa mendapatkan warisannya. Air mata bintang sepenuhnya dipercaya Tang Xiu. Dia mengamati ruang di dalam dan merasa sedikit bersemangat setelah melihat roh musim semi menyemprotkan cairan hijau setinggi beberapa meter. Segera setelah itu, dia langsung menerjunkan dirinya ke Drunken Immortal Spring secara langsung. Surga, cairan hijau gelap ini adalah semua esensi kehidupan.
Starters bisa merasakan kekuatan hidup yang sangat besar yang terus-menerus disuntikkan ke tubuhnya, menyebabkan penampilannya kembali ke wajah aslinya. Perubahan luar biasa terjadi pada penampilannya setelah cairan esensi kehidupan meresap ke dalam tubuhnya, membuatnya terlihat jauh lebih muda dan penuh kehidupan. Setelah cairan esensi kehidupan di Drunken Immortal Spring diserap oleh tubuh Starters, sekelompok cahaya keemasan di bagian bawah musim semi langsung membungkus tubuhnya dan tak terhitung rune kuno berubah menjadi torrents kuat yang mengalir ke lautan pengetahuan Starters. Waktu berlalu dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 6 bulan ini, Black Zephyr juga menemukan area ini, tetapi Tang Xiu diam-diam menarik beberapa trik untuk menyesuaikan pembatasan di sini, membuatnya sulit bagi Black Zephyr untuk masuk. Berdengung. Pada saat ini, seluruh istana rahasia terguncang dan kulit ratusan ribu dewa masih hidup berubah. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan istana rahasia dan tidak bisa tidak memiliki firasat buruk di dalam hati mereka. Di luar, saat Starters membuka matanya, ratusan ribu dewa ini dibungkus oleh kekuatan tak terlihat dan langsung diusir dari istana rahasia. Namun, ada dua pengecualian Sablevian Scorpio dan Star Luminous. Keduanya muncul tepat di depan Tang Xiu dengan pengaturan Starters. Apa yang sedang terjadi? Sablevian Scorpio dan Star Luminous saling bertukar pandangan kecewa. Mereka hanya melirik Tang Xiu dan kemudian bergeser ke Starters yang mengambang di atas Drunken Immortal Spring. Keduanya bisa merasakan fluktuasi energi khusus darinya yang membuat mereka berdebar. Kamu Bibi Martial Buyut. Setelah melihat wajah Starters, Star Luminous tiba-tiba berlutut di depannya dan dengan penuh semangat berteriak. Starters tersenyum sebagai tanggapan dan mengirim aliran energi untuk menahannya. Kemudian, dia dengan ringan berkata, aku tidak berharap aku akan dikenali olehmu, Kido. Ini bagus. Mata Star Luminous penuh dengan air mata dan dia berteriak kegirangan. Tang Xiu bergeser ke Starters dan bertanya sambil tersenyum, kamu telah mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Apakah Anda sekarang memiliki kesempatan untuk maju ke tahap supremasi? Aku yakin aku bisa menembus ke tahap supremasi dalam 1 abad, jawab Starters sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka kamu akan mengambil 2 orang kecil ini kembali. Tang Xiu mengangguk bahagia. Tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali ke Sekte Suci Vermilion Bird dengan aman dengan kekuatan mereka saat ini. Starters ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, tapi saya ingin tetap di sini untuk berkultivasi selama 1 abad karena saya berencana untuk kembali setelah menerobos ke tahap supremasi. Setelah merenung sebentar, Tang Xiu mengambil 2 objek dari kanan interspatial dan menyerahkannya ke Starters. Ambil 2 hal ini dan kamu mungkin bisa maju ke tahap supremasi dalam waktu kurang dari 1 abad. Anda dapat tinggal di sini karena Anda memilihnya. Juga, istana rahasia menimbun banyak kekayaan, jadi bawalah bersama Anda ketika Anda kembali juga. Starters mengangguk pelan, tetapi ketika dia melihat kedua benda itu, murid-muridnya berkontraksi dan dia tampak gembira. Inti bumi dan mutiara naga berwarna 5. Kedua benda ini semua harta dan sangat penting bagi saya sekarang. Dengan mereka, saya pasti bisa menembus ke tahap supremasi dalam beberapa dekade paling banyak. Tang Xiu hanya tersenyum ringan sebagai tanggapan dan kemudian beralih ke Sablevian Scorpio. Yah, istana rahasia sudah memiliki master sekarang, jadi mari kita pergi dulu. Sablevian Scorpio merenung sejenak dan bertanya, Tuan, Anda dan Yang Mulia Bintang Air Mata adalah. Ini belum waktunya bagimu untuk mengetahui hal itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tunggu sampai aku menerobos ke tahap supremasi dan secara alami aku akan memberitahumu. Sablevian Scorpio mengangguk diam-diam dan tidak lagi bertanya. Sebaliknya, Star Luminous, yang tahu identitas sebenarnya dari Starters, tidak mampu menekan kegembiraannya. Awalnya, dia berpikir bahwa air mata Bibi Grand Martial Bibi bintangnya yang hebat telah meninggal di beberapa sudut dunia immortal sejak lama. Selama perjalanan ke istana rahasia ini, ia dan Star Peng adalah satu-satunya orang dari Sekte Suci Vermilion Bird mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Bibi Martial Agung mereka di sini. Lebih jauh lagi, dia adalah orang yang mendapatkan warisan Supreme Drunken Immortal Supreme. Surga telah memberkati Sekte Suci Vermilion Bird. Bintang Luminous menarik napas dalam-dalam dan memandang Tang Xiu dan mengamatinya diam-diam selama beberapa waktu. Kemudian dia bertanya, Bibi Grand Martial yang hebat, siapa dia sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu untuk saat ini. Air mata Star menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kamu harus menghormati setiap kali kamu melihatnya di masa depan. Tentang ini dipahami. Meskipun sedikit tidak mau, Star Luminous masih mengangguk dan menurut. Setelah beberapa waktu, Starters mengirim Tang Xiu dan Sablevian Scorpio keluar. Ketika mereka berdua muncul di pegunungan berhutan beberapa juta kilometer jauhnya dari istana rahasia,
mereka berubah menjadi asap biru dan terbang tanpa penundaan sedikit pun dan menuju ke susunan teleportasi spasial terdekat. Keduanya telah memperoleh banyak harta selama perjalanan ke Secret Palace. Air mata bintang, khususnya. Dia mengumpulkan sejumlah besar artefak immortal, kristal immortal, dan esensi kristal dari berbagai daerah di Istana Rahasia dan menyerahkannya ke Tang Xiu sebelum mereka pergi. Jumlah itu cukup untuk Kekaisaran Tang besar untuk menutupi biaya over kepala mereka selama beberapa abad. Beberapa bulan berlalu, Tang Xiu dan Sablevian Scorpio tiba di Great Peng Immortal Domain dan tinggal di kota utamanya, Wind Reticulum City. Setelah menanyakan beberapa berita, akhirnya ditentukan bahwa perjuangan untuk Istana Rahasia telah sepenuhnya berakhir, meskipun tidak ada yang tahu orang yang akhirnya mewarisi warisan Drunken Immoral Supreme adalah. Lebih lanjut, beberapa berita juga mengatakan bahwa Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal mengalami kerugian besar selama perjalanan ke Istana Rahasia. The Pil Sekte kehilangan lebih dari selusin Dewa Emas sempurna dan lebih dari 100 Dewa Emas. Istana Immortal bahkan lebih buruk dengan lebih dari selusin Dewa Emas yang sempurna mati bersama dengan hampir 200 Dewa Emas. Namun, dua sekte kuat ini masih nyaris tidak mampu menanggung kerugian ini. Sebaliknya, Master Sekte dari Myriad Sword Sekte dikatakan sangat marah sehingga ia menghancurkan kediaman istananya, dampaknya menyebabkan ribuan pelayan istana. Sekte ini sepenuhnya kehilangan seluruh 100.000 Dewa Emas dan 46 Dewa Emas sempurna mereka. Yang paling penting, jenius tak tertandingi sekte ini, pahlawan pedang mulia, juga meninggal di Istana Rahasia. Harus dicatat bahwa pedang pahlawan pedang adalah putra dari Master Sekte Pedang Myriad yang memiliki kesempatan 90% untuk menjadi penggantinya. Dao Master King Feng dari Sekte Konfusianisme Immortal yang murni sedang diburu oleh kekuatan Myriad Sword Sect. Sovereign Mo yang tidak dinegosiasikan telah dipukul dengan keras, dan apakah dia masih hidup atau sudah mati tidak diketahui. Itu adalah berita lain yang diperoleh oleh Tang Xiu dan Sablevian Scorpio. Dalam sekejap, Tang Xiu memutuskan untuk pergi ke daerah tetangga, 100 Sightless Immortal Domain, untuk menyelamatkan Dao Master King Feng. Namun, hanya ada dua dari mereka dan mereka tidak bisa mengambil tindakan terburu-buru untuk misi penyelamatan ini mengingat kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan intel yang akurat sebagai dukungan untuk menyelamatkan orang-orang ini dengan aman dan kemudian melarikan diri dengan segera. The 100 Sightless Immortal Domain. Di daerah berbatu tandus, Dao Master King Feng dengan cemas memandangi Sovereign Mo yang tidak dinodai yang pingsan di tangannya. Dia terbang sangat cepat, tetapi keempat Dewa Emas sempurna tepat di belakangnya, diikuti oleh puluhan Dewa Emas. Semakin dia melihat mereka, semakin dia merasa tak berdaya dan tak berdaya. Uhuk. Selama pelarian, Mo Sovereign Undemonize akhirnya sadar samar. Dia melihat Dao Master King Feng yang tampak cemas yang melarikan diri dengan cepat. Senyum pahit muncul di wajahnya dan dia berkata, "Kamu belum mengenyahkan orang menyebalkan Myriad Sword Sekte itu." "Belum." Dao Master King Feng memaksa senyum. "Mereka orang gila dan sepertinya tidak akan pernah melepaskan kita tanpa membunuh kita terlebih dahulu." Sovereign Mo menelan pil aroma ungu dan menyesuaikan napasnya untuk beberapa waktu. Dia lalu menghela nafas. "Hai, Myriad Sword Sect dipukul dengan kerugian besar selama perjalanan ke Secret Palace, kemungkinan menyedot hampir 50% dari kekuatan mereka. Mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada kami sekarang." "Huff." Dao Master King Feng mencibir. "Biarkan mereka datang jika mereka ingin curhat pada kita. Semakin banyak orang mereka mati, aku akan semakin bahagia." "Hehe, itu sangat berbeda denganmu." Sovereign Mo terkekeh dan berkata, "Kamu selalu berbelas kasih di masa lalu seperti monkey tua botak dari alam Buddha. Kenapa kamu memiliki kekhasan yang unik sekarang?" Myriad Sword Sekte hanya sekelompok orang menyebalkan tercela, jawab Dao Master King Feng sambil terkekeh. "Semakin banyak mereka mati, semakin sedikit orang yang akan diganggu dan dibunuh di masa depan. Berbaik hati terhadap sekte ini berarti menjadi kejam terhadap orang lain. Saya berharap mereka semua dimusnahkan sepenuhnya." Boahaha Sovereign Mo tertawa dan berkata, "Dulu kupikir kau sekolah yang sangat tua, King Feng. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu temperamental saat ini. Ngomong-ngomong, selama kita bisa lolos kali ini, aku pasti akan membuat Sekte Pedang Myriad membayar harga yang menyakitkan." "Tidak, jangan bertingkah sembrono dan mengacau sekarang, Mo Undemonize." Dao Master King Feng buru-buru berkata, "Sekte Pedang Myriad mungkin telah menderita kerugian besar kali ini, tetapi unta ramping masih lebih besar dari seekor kuda." "Betul, saudara junior Dao Master Guai telah mengirim pesan kepada saya, jadi kita tidak bisa bertindak sembarangan untuk saat ini. Kita tidak akan menjadi hebat jika kita tertangkap oleh kekuatan sekte ini." "Saya tahu itu. Menyinggung Sekte Pedang Myriad sama dengan memprovokasi Istana Immortal.
Sovereign Mo yang tidak dipermalukan mencibir. Bagaimanapun, aku punya firasat bahwa beberapa orang secara khusus menargetkan orang-orang dari pil-pil sekte dan istana immortal di istana rahasia dan mereka harus menjadi orang yang membunuh mereka. Kau bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Dao Master King Feng mengangguk. Kali ini, sekte pil dalam dan istana immortal dihantam keras dan menderita kerugian besar, lebih buruk daripada sekte lainnya. Ekspresi Sovereign Mo yang tidak terubah bergeser dan dia berkata, apakah kamu pikir mereka berasal dari Vermilion Bird Holy Sect? Kedua sekte tersebut telah melecehkan dan menggertak sekte ini selama bertahun-tahun. Hanya orang-orang dari sekte ini yang secara khusus menargetkan dan menyerang kedua sekte ini selama pembukaan istana rahasia. Sekte ini masih memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan serius pada kedua sekte tersebut. Dao Master King Feng menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Sekte suci Vermilion Bird saat ini dipaksa untuk tinggal di wilayah mereka oleh sekte pil dalam dan istana immortal. Mereka tidak akan berani dengan mudah meninggalkan area perlindungan sekte mereka. Lebih jauh, sejauh yang saya tahu, Kaisar Besar Danshin dan Supreme lainnya dari istana immortal telah menugaskan beberapa orang untuk memblokir tanah Vermilion Bird Holy Sekte, sehingga sangat sulit bagi siapapun dari sekte itu untuk keluar. Ini sangat sulit, tapi itu tidak seperti tidak ada jalan keluar, kata Unda Sovereign Mo. Dao Master King Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lupakan saja, jangan bicara tentang mereka sekarang. Hal yang paling penting bagi kita sekarang adalah menemukan cara untuk menghilangkan pengejaran Myriad Sword Sect. Ngomong-ngomong, apakah Anda akrab dengan wilayah Hundred Sightless ini? Tidak, saya pernah ke sini sekali, tapi saya tidak terlalu akrab dengan tempat itu. Sovereign Mo yang tidak dinodai menggelengkan kepalanya. Lalu kita dalam masalah. Dao Master King Feng menghela nafas. Kecepatan kami terlalu lambat. Jika situasi ini berlanjut, mereka akan mengejar kita dalam waktu setengah hari. Untuk sementara, keduanya merasa sedikit tidak berdaya dan bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, ekspresi Dao Master King Feng berubah dan matanya penuh kewaspadaan saat dia berteriak dengan keras, keluar. Kami sudah menemukanmu. Hahaha, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu menemukan kami karena kamu telah jatuh ke dalam perangkap yang telah kami buat untukmu. Anda pasti akan bertemu pembuat Anda saat ini. 4 sosok muncul entah dari mana di depan mereka. Orang yang berbicara adalah pemimpin mereka, Immoral Emas yang disempurnakan dari Sekte Pedang Myriad, Black Crow Mulia. Dao Master King Feng mengerutkan kening dalam dan bertanya, bagaimana Anda menilai rute pelarian kami dan datang ke sini selangkah lebih maju? Salah satu orang dari Myriad Sword Sekte telah diam-diam melemparkan aroma 1000 mil pada Anda sebelum Anda melarikan diri sebelumnya. Black Crow yang mulia tersenyum senang. Dimanapun kau melarikan diri, kami akan segera menemukanmu. Yang paling penting, penguasa kota-kota batu di daerah Ratus Sightless ini adalah salah satu dari kita, untuk memulai. Kamu berdua tidak pernah menyangka, kan? Aku adalah penguasa kota-kota batu, orang tua batu surgawi. Tentu saja, aku juga murid dari Myriad Sword Sect. Seorang lelaki tua berambut putih dengan janggut putih mencibir. Ekspresi menghina terlihat jelas di matanya saat dia melihat Dao Master King Feng dan Sovereign Mo. Black Crow Venerable mengeluarkan 7 bendera hitam dari cincin interspatial dan dengan cepat mengatur Seven Heavens Sealing Evil Array sambil melihat Dao Master King Feng dan Sovereign Mo undemonize main-main. Dao Master King Feng segera mengerti, tapi dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya arah yang kita tinggalkan adalah wilayahmu. Tidak heran Anda dapat menemukan kami dengan mudah dan menentukan arah pelarian kami. Karena Anda terus mengejar kami, biarkan kegaduhan itu dimulai. Tetapi Anda harus membayar harga yang mengerikan jika Anda ingin membuat kami tinggal di sini. Black Crow Venerable mengangguk dan berkata, kamu benar bahwa kita harus membayar harga jika kita ingin membunuh kalian berdua. Tetapi apakah Anda masih berpikir Anda bisa melakukannya setelah Anda melihat ini? Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan sepasang gulungan dari kanan interspatial dan melemparkan teknik. Gulungan langsung terbang dan perlahan-lahan membuka di udara. Sepasang gulungan itu ternyata adalah lukisan dengan 18 pola yang digambar di atasnya. Setiap pola adalah desain senjata yang aneh. Bahkan jika mereka dalam bentuk lukisan pada gulungan, 18 senjata ini masih memberi kesan dingin. Gulungan persenjataan persekutuan immortal. Dao Master King Feng tampak ngeri dan berseru dengan tak percaya. Black Crow yang mulia dengan bangga tersenyum. Kamu tahu itu. Hal ini adalah harta tertinggi dari Sekte Konfusianisme Immortal Pristine Anda. Kami butuh banyak upaya untuk mendapatkan objek ini, tetapi sekarang kami menggunakannya untuk berurusan dengan Anda. Harga yang akan kami bayar jauh lebih kecil sekarang, bukan? Hahaha. Sebuah niat membunuh intens meledak dari Dao Tuan King Feng dan dia berteriak dengan keras, apakah leluhur tuanku,
Yang Mulia Aries, terbunuh oleh orang-orang Myriad Sword Sect. Kamu menebak dengan benar. Black Crow Yang Mulia menyeringai. Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku adalah salah satu dari mereka yang membunuh leluhurmu 1300 tahun yang lalu. Anda tahu, Yang Mulia Aries adalah orang yang sangat kuat. Tahap akhir Immortal Emas yang sempurna, namun dia mampu menahan serangan dari keenam Dewa Emas sempurna kami untuk waktu yang cukup lama sebelum kami membantai dia. Itu kinerja yang sangat brilian, bukan? Sayang sekali bahwa dia akhirnya terbunuh di tangan kita. Kamu tidak ada di sana, kalau tidak, kamu bisa melihat betapa indahnya ketika dia meledakkan jiwa keimortalannya. Mata Dao Master King Feng berubah merah dan baju besi pertempuran tiba-tiba menutupi tubuhnya bersama dengan tulisan suci yang muncul di tangannya entah dari mana. Armor itu adalah artefak kelas 8, dan apa yang dia pegang juga merupakan senjata kelas 8, yang keduanya adalah kartu pembunuhannya. Balas dendam adalah karena darah untuk darah dan gigi untuk gigi. Dao Master King Feng jatuh ke dalam kegilaan. Dia tidak pernah begitu membenci siapapun dan berharap dia bisa menghancurkan Black Crow Venerable. Orang yang paling dekat dan paling dekat dengannya bukanlah tuannya, melainkan tuan leluhurnya yang terbunuh 1300 tahun yang lalu, Yang Mulia Aries. Sovereign Mo yang tidak terungkap melirik Dao Master King Feng dan menghela nafas ke dalam. Dia kemudian mengambil botol giok dari cincin interspatial dan menuangkan pil ke mulutnya. Tiba-tiba, auranya berangsur-angsur naik meskipun dia terluka parah. Hanya dalam beberapa napas, auranya telah melampaui puncaknya. Kami hanya punya waktu 1 jam, King Feng. Kami akan bertahan hidup jika kami dapat membunuh mereka dalam waktu yang ditentukan. Tetapi jika kita gagal membunuh mereka, maka hanya kematian yang menunggu kita berdua. Biarkan pertarungan dimulai. Biarkan Mo yang berdaulat yang tidak diubah ini menemani kegilaanmu hari ini. Dao Master King Feng menjawab dengan tindakannya. Dia melambaikan tangannya dan gulir di tangannya terbang ke udara, melepaskan rune emas seperti air yang mengalir. Ketika perubahan tak berujung terjadi pada rune, mereka kemudian membombardir Black Crow Venerable. Di sisi lain, pisau terbang muncul di tangan Sovereign Mo Undemonize tiba-tiba. Pisau terbang yang tampaknya hanya beberapa inci panjangnya langsung berubah menjadi puluhan ribu bayangan pedang yang melesat ke arah Black Crow Yang Mulia dari segala arah. Seni petir terfokus. Seni lain dilemparkan dan baut kilat melayang turun dari surga tertinggi. Baut petir ini tidak secara langsung menyerang kelompok beranggotakan Black Crow Venerable, tetapi dibombardir bersama-sama dengan bayang-bayang pisau terbang. Tiba-tiba, puluhan ribu bayangan pedang dihubungkan secara seri dengan percikan petir dan membentuk jaring rantai pisau pencahayaan. Black Crow Venerable tampak serius saat melihatnya. Sinar emas menyilaukan tiba-tiba mekar dari gulungan gambar dan 18 pola senjata di atasnya tiba-tiba terwujud dan memerah ke arah Dao Master King Feng dan Unda Sovereign Mo. 18 senjata ini kemudian membentuk formasi pertempuran khusus dan berbenturan dengan rune yang tak terhitung dan bayangan pisau. Itu adalah bentrokan antara senjata sihir dan mantra. Keenam pejuang dari kedua sisi memamerkan kekuatan magis mereka masing-masing dan pertarungan dimulai dengan masing-masing melepaskan gerakan pembunuhan terkuat mereka. 1 jam kemudian, Black Crow Venerable mengeluarkan sedikit penghinaan. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan Sovereign Mo Undemonize bahwa dia hanya bisa bersikeras selama 1 jam, yang seharusnya terkait dengan pil yang dia telan. Bentuk jari pedang berfokus slash. Benar-benar merasakan melemahnya aura Sovereign Mo Undemonize Sovereign, Black Crow Venerable sangat gembira. Dia akhirnya memutuskan untuk bergegas ke tempat beberapa meter di depan Sovereign Mo dalam upaya untuk membunuhnya. Ayo mati bersama. Sovereign Mo yang tidak terungkap tiba-tiba berteriak dan auranya meledak lagi. Dalam hampir sekejap, dia muncul di depan Black Crow Venerable dan langsung melepaskan pedang immortal bawaannya dan menembus bayangan yang ditinggalkan oleh Black Crow Venerable, menyebabkan kulit yang terakhir berubah sangat. Boom! Salah satu immortal emas immortal dari Myriad Sword Sect di belakang Black Crow Venerable tidak pernah bermimpi bahwa serangan akan datang dari arah Black Crow Venerable. Dia tertangkap basah dan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari atau membela diri karena dadanya dipukul keras dan meninggalkan lubang seukuran mangkuk. Black Crow Venerable, yang menghindari pemogokan, tiba-tiba merasa sangat menyesal setelah melihat kondisi temannya yang menyedihkan, membangkitkan dan hampir mewujudkan niat pembunuhannya. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Sovereign Mo Undemonize. Pil yang diambil terakhir jelas tidak membuatnya mampu memaksa hanya selama 1 jam, dan target serangannya sebentar bukan dia. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa targetnya adalah temannya. Sesaat setelah itu, Black Crow Venerable tidak lagi memusatkan perhatiannya untuk menyerang Sovereign Mo Undemonize tetapi dengan cepat mengeluarkan botol batu giok hitam dan memasukkan Immortal Soul milik temannya. Membunuh mereka. 2 dewa emas sempurna lainnya mengirim rentetan bom kuat ke arah Dao Master King Feng.
Salah satu dari mereka kemudian berbalik untuk menuju ke Sovereign Moon Demonize dan senjata immortal bawaannya mengecam dada yang terakhir dalam hitungan detik setelah. Namun, meskipun dia sangat melukai Sovereign Moon Demonize, dia tidak bisa menghindari serangan balik oleh yang terakhir dan terluka oleh pisau terbang Sovereign Mo. Serangan itu bisa saja membunuhnya seandainya bukan karena artefak pertahanannya yang immortal dan bermutu tinggi. Kami sekarang dalam situasi putus asa dan Arai melarang kami melarikan diri. Sovereign Mo yang tidak dipermalukan merasa agak pahit, namun dia tidak memiliki penyesalan apapun. Itu semua demi sahabatnya, jadi dia tidak menyesal bahkan jika dia kehilangan nyawanya di sini. Satu-satunya penyesalannya adalah bahwa dia tidak bisa menarik kelompok 4 Black Crow Venerable ke dalam kubur bersamanya. Satu-satunya pilihan saya adalah meledakkan jiwa immortal saya. Bahkan jika bom itu tidak dapat membunuh mereka, setidaknya itu akan membuat mereka membayar harga yang mengerikan. Sovereign Mo yang tidak disembah menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk meledakkan jiwa keimortalannya. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat meledak langsung dari luar Arai. Dalam sepersekian detik setelahnya, sinar pedang Divine sepanjang 1 kilometer melintas dan langsung merobek formasi di sekitarnya dan menebas immortal emas sempurna yang menyerang Mo Sovereign yang tidak diurapi sebelumnya. Meskipun pria itu memiliki artefak pertahanan tingkat tinggi, kepalanya masih terbentur dan terbelah menjadi dua. Apa? Black Crow Venerable dan Immortal emas sempurna lainnya terlihat ngeri pada saat yang sama. Saat kulit mereka berubah sangat, pemandangan di depan mereka berubah dan mereka membeku sesaat. Memotong. Engah. Retak. Engah. Dao Master King Feng dan Sovereign Mo yang terluka parah mengirim pukulan terakhir mereka, langsung menyerang Black Crow yang mulia dan Immortal emas sempurna lainnya. Meskipun mereka gagal melukai mereka secara fatal, kedua target mereka dikirim terbang setelah terkena pukulan berat mereka. Ekor Skorpion Bayangan. Entah dari mana, bayangan hitam tiba-tiba menghalangi jalan arah terbang Black Crow Venerable. Ekor kalajengking muncul dan menyerang dengan keras, langsung menusuk perutnya. Pada saat yang sama, cambuk panjang tiba-tiba menyerang dari bayangan hitam itu dan menabrak jiwa immortal Black Crow yang berusaha lari dari tubuhnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Dao Master King Feng dan Sovereign Moon Demonize sangat gembira. Meskipun mereka tidak tahu dari mana dua penolong ini berasal, mereka yakin bahwa orang-orang ini benar-benar teman karena mereka membantu mereka dalam selat yang putus asa. Membunuh. Setelah membunuh Black Crow Venerable, keempat orang bergabung tanpa ragu-ragu dan meluncurkan serangan ganas terhadap Immortal emas sempurna yang terakhir yang baru saja dipukul dengan keras. Hanya dalam 15 menit, Immortal emas sempurna itu meraung dalam kemarahan penuh keengganan saat ia dibunuh oleh empat. Dao Master King Feng mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan darahnya yang mendidih dan kemudian menutup luka pendarahannya. Lalu dia bertanya pada Sovereign Moon Demonize, bagaimana kondisimu? Masih bisakah kau tahan? Wajah pucat Sovereign Mo yang tidak dipermainkan mengeluarkan senyuman yang lebih buruk daripada menangis, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan kemudian mengangguk ke Tang Xiu dan Sablevian Scorpio sebelum langsung merosot ke tanah. Dia kemudian mengambil pil aroma ungu dan menelannya sebelum duduk bersila di tanah untuk memulihkan diri. Pandangan khawatir muncul di mata Dao Master King Feng. Matanya beralih dari Mo Sovereign yang tidak diubah dan beralih ke Tang Xiu dan Sablevian Scorpio. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda kebajikan dan kebajikan yang tidak akan pernah dilupakan King Feng ini. Bolehkah saya bertanya siapa kedua teman ini? Saya Great Tang Heavenly Emperor dan dia pengikut saya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ah, kau bawa Great Tang Surgawi Kaisar, pembangkit tenaga listrik misterius di Secret Palace. Dao Master King Feng berkata dengan heran. Memanggilku pembangkit tenaga listrik agak salah, meskipun aku punya sedikit bakat, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Said, gelar Great Tang Heavenly Emperor Anda sekarang telah menyebar ke lebih dari setengah dunia immortal dan dikenal oleh banyak kekuatan besar. Dao Master King Feng menghela nafas. Kamu telah menampilkan penampilan yang mengejutkan di Secret Palace, mengalahkan banyak orang kuat di sana. Banyak orang berspekulasi apakah kaulah yang akhirnya mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Ya, istana rahasia Drunken Immortal Supreme seharusnya masih berada di pegunungan tanpa batas, kan? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pria seberuntung itu karena aku ada di sini sekarang? Jawab Tang Xiu dengan senyum pucat. Lagi pula, ketenaran bukanlah hal yang baik bagiku, untuk memulai. Lagi pula, aku mengerti kebenaran bahwa pohon tertinggi di hutan hanya akan menyebabkan kehancuran dari angin. Dao Master King Feng mengangguk pelan dan berkata, itu alasan yang masuk akal. Tapi saya hanya tidak mengerti satu hal. Anda dan saya belum pernah memiliki hubungan apapun sebelumnya, jadi mengapa Anda membantu kami? Tang Xiu melirik Sovereign Moon Demonize,
yang duduk bersila dalam kultivasi di dekatnya, dan menjawab dengan ringan, saya punya dua alasan. Pertama, Dao Master King Feng adalah orang baik dengan karakter lurus. Bahkan sebelum istana rahasia dibuka dan Anda dipaksa untuk bertarung di pegunungan tanpa batas, ada begitu banyak teman yang maju dan berdiri dan bertarung dengan Anda untuk menegakkan keadilan. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda seorang teman yang pantas untuk diajak berteman. Dan saya, Kaisar Tang Agung Langit, ingin berteman dengan orang-orang seperti itu. Kedua, saya memiliki persahabatan dengan Dao Master Guai dari Sekte Konfusianisme Immortal Murni. Meskipun apa yang saya lakukan bukan karena dia tetapi untuk seseorang yang terkait dengannya, Anda masih kakak seniornya, jadi bagaimana saya bisa berdiri dan menonton saat Anda dalam bahaya? Taois ini, King Feng, akan selalu mengingat rahmat penyelamatan hidupmu, Kaisar Tang Agung Langit, kata Dao Master King Feng dengan semua keseriusan. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu sekarang adalah temanku. Heavenly Emperor dapat dengan bebas meminta bantuan ini jika Anda membutuhkannya di masa depan. Selama permintaan Anda sesuai dengan kemampuan Daois ini, yang ini pasti akan melakukannya. Juga, saya tidak berharap bahwa Anda dan saudara junior saya saling kenal. Tapi dia tidak pernah menyebut-nyebut tentang berteman denganmu ketika aku kembali ke Sekte, Kaisar Langit Agung Tang. Itu agak aneh bagi saya. Tang Xiu terkekeh dan berkata, ya, mungkin dia berpikir bahwa itu tidak perlu disebutkan. Karena mungkin dia bahkan tidak tahu dari mana seorang teman bernama Great Tang Heavenly Emperor muncul. Hahaha. Dao Master King Feng menatap kosong dan bingung. Ngomong-ngomong, mari kita menghindarkanmu dari kebingungan dengan masalah ini, oke? Tang Xiu melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, kemana kamu ingin pergi sekarang, Dao Master King Feng? Kami bisa pergi bersama jika tujuan Anda sama dengan kami. Jika tidak, kami dapat mengantar Anda ke beberapa domain immortal di jalan. Dao Master King Feng ragu-ragu dan memaksakan senyum. Sovereign Mo dan aku yang tidak dilanggar terluka serius sekarang. Tapi aku takut kalau aku akan melibatkanmu jika kami pergi bersamamu karena wilayah ini milik seorang murid dari Myriad Sword Sect. Tang Xiu mengangkat alisnya dan tersenyum ringan. Tidak apa-apa, Anda dapat menghindari pengejaran siapapun dari Myriad Sword Sect dengan memasukkan artefak Heavenly Abode saya. Adapun kami, saya tidak berpikir bahwa sekte akan punya waktu untuk merawat saya. Dao Master King Feng ragu-ragu sebelum dia akhirnya setuju. Dia bisa melihat bahwa Kaisar Langit Agung Tang tidak memiliki niat untuk menyakiti mereka. Jika dia melakukannya, dia tidak akan menyelamatkan mereka sebelumnya dan mereka sudah mati sekarang. Sesaat setelahnya, Tang Xiu memindahkan Dao Master King Feng dan Sovereign Mo Undemonize ke artefak surgawi. Kemudian, dia beralih ke Sablevian Scorpio dan perlahan berkata, saya tidak berharap untuk menjadi terkenal semalam setelah acara Secret Palace. Aku bahkan dicurigai oleh Immortals yang tak terhitung jumlahnya sebagai orang yang beruntung yang mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme. Sepertinya kita perlu membuat beberapa insiden untuk menjadi lebih terkenal, Sablevian Scorpio mengangguk sebagai jawaban dan berkata, seperti yang Anda katakan, Master. Tapi istana rahasia masih ada di sana. Selama Anda membuktikan bahwa Anda tidak berada di dalamnya saat ini, Anda dapat memecahkan rumor bahwa Anda telah memperoleh warisan Drunken Immortal Supreme. Selain itu, bukan hanya kita yang akan menjadi target pengawasan dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia immortal, tetapi juga Kekaisaran Tang Besar. Setelah merenung sebentar, Tang Xiu bertanya, apakah Anda terbiasa dengan domain immortal ini atau daerah lain di dekatnya? Kebetulan. Ada domain immortal saya sangat akrab dengan sekitar 3 daerah dari sini, kata Sablevian Scorpio. Itu domain immortal Ethereal, dan penguasa kota Ethereal City adalah temanku. Jika demikian, maka mari kita pergi ke sana, kata Tang Xiu tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, kulitnya berubah karena dia bisa merasakan bahwa puluhan aura kuat datang dengan cepat ke arah mereka, dan aura ini milik Dewa Emas. Mereka pasti orang-orang dari Myriad Sword Sect. Kami tidak bisa melawan mereka karena ada terlalu banyak, jadi kami akan pergi dulu. Kami akan menunggu beberapa saat dan kemudian membersihkannya, kata Tang Xiu dengan suara berat. Sablevian Scorpio berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh mereka sebelum kita pergi? Bahkan jika kita tidak bisa memusnahkan mereka, setidaknya kita bisa membuat masalah bagi mereka. Tang Xiu memikirkannya dan menyerahkan padanya pelet guntur yang dia beli dengan santai sebelumnya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu dan menunggumu di Immortal Domain berikutnya. Temukan aku langsung di kota utama di sana, aku akan menunggumu di gerbang kota terbesar. Dimengerti. Sablevian Scorpio terkejut melihat guntur pelet. Dia yakin dia bisa menimbulkan kerusakan parah pada musuh dengan item ini. 15 menit setelah Tang Xiu pergi, puluhan Dewa Emas datang terbang berkelompok.
Mereka berbalik waspada setelah melihat akibat dan jejak pertempuran. Menurut perjanjian dengan keempat Dewa Emas sempurna, mereka akan berkumpul di sini setelah keempatnya telah membunuh Dao Master King Feng dan unduhan Ice Sovereign Mo. Namun, tidak ada jejak dari keempat Dewa Emas sempurna tersebut. Bahkan Dao Master King Feng dan Sovereign Mo Undemonize telah menghilang tanpa jejak. Bagaimana pertempuran berakhir? Itu adalah pertanyaan yang ada dalam pikiran mereka sekarang. Tiba-tiba, kulit Golden Immortal tahap akhir sangat berubah. Dalam hampir sekejap, dia melesat pergi dengan kecepatan tercepat yang bisa dia lepaskan dalam hidupnya ketika bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arah mereka. Boom! Sebuah boom mengerikan menyelimuti radius puluhan kilometer dan dampak boom mengerikan meledak hingga ratusan kilometer. Lebih dari selusin dari puluhan Dewa Emas yang tertangkap basah langsung dibunuh dan sisanya terluka berat dan menyemburkan darah. Kekuatan guntur pelet ini sangat mengerikan, dan satu biaya 5 juta Crystal Essences. Bahkan Immortal Emas sempurna yang lengah mungkin akan terluka parah, bukan? Sablevian Scorpio tersenyum gembira. Sosoknya melesat secepat kilat saat dia melepaskan senjata pracantatornya dan memanen kehidupan Dewa Emas di dekatnya yang terluka parah. Hanya dalam 15 menit, beberapa Dewa Emas menemui kematian tragis di tangannya. Bergabunglah dan bunuh dia, semuanya. The Golden Immortal yang lolos dari yang tercepat sebelumnya hanya menderita cedera kecil dan meraung keras setelah terbang kembali. Dengan cepat, beberapa Dewa Emas yang tersisa semuanya berkumpul bersama dan melepaskan senjata immortal mereka yang terhormat, berniat untuk keluar semua untuk membunuh Sablevian Scorpio. Sablevian Scorpio tidak ingin direcoki oleh orang-orang ini. Belum lagi bahwa kekuatan serangan menggabungkan selusin Dewa Emas masih sangat menakutkan. Dia mungkin yakin bahwa dia bisa memusnahkan mereka, tetapi dia kemungkinan akan terluka parah juga. Selanjutnya, dia juga memiliki kekhawatiran bahwa sisa dari pembangkit tenaga listrik dari Myriad Sword Sekte masih bergegas untuk mendukung mereka. 10 hari kemudian, Sablevian Scorpio dan Tang Xiu bertemu di Immortal Domain terdekat. Hampir tanpa ragu, mereka berlari menuju Domain Immortal Ethereal. Meskipun mereka berdua menghadapi beberapa masalah di sepanjang jalan, mereka hanya masalah kecil dan mudah ditangani oleh mereka. Namun, dengan tujuan untuk membuat dirinya lebih terkenal, Tang Xiu menghabiskan banyak upaya untuk mengumumkan gelarnya, Kaisar Langit Agung Tang, setiap kali ia berurusan dengan musuh. Oleh karena itu, ketika dia dan Sablevian Scorpio sedang menuju ke Domain Immortal Ethereal, beberapa pasukan dengan cepat memperoleh kecerdasan tentang mereka dan tahu bahwa ahli bernama Great Tang Heavenly Emperor saat ini tidak berada di Istana Rahasia. Dengan demikian, mereka sekarang menentukan bahwa orang yang beruntung yang telah memperoleh warisan Drunken Immortal Supreme jelas bukan orang Kaisar Tang Agung ini. Dalam Domain Immortal Ethereal, wilayah ini berada di bawah kendali cabang Everlasting Palace. Pada saat ini, puluhan Dewa Emas yang sempurna dan ratusan Dewa Emas keluar dari susunan teleportasi spasial dan muncul di dekat Floating Snow City. Donning a white jersey, the long silver-haired Argent Martial Hale had been suppressing his anger inwardly. On the surface, however, he respectfully looked at a black-robed old man and sighed, Senior Chambrian, this subordinate has a minor private matter to deal with, so this one can accompany you to the Floating Snow City. Please use the message token to summon me so you have anything to tell me. This one will definitely come over at once. Pria tua berjubah hitam itu melirik ke arahnya dan mencibir ke dalam. Dia tahu alasan mengapa Argent Martial Hale ingin pergi. Itu karena orang ini sering diganggu oleh murid-murid lain dari Everlasting Palace, jadi dia ingin bersembunyi jauh dari mereka. Dia sendiri sangat jijik tentang pengkhianat seperti Argent Martial Hale, jadi dia juga menentangnya mengikutinya. Jadi, dengan gerakan seolah-olah menyapu lalat, dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Kalau begitu cepatlah dan jangan merusak pemandangan. Juga, dapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi untuk saya nanti dan saya akan senang jika Anda menemukan saya beberapa hal baik. Dimengerti, jawab Argent Martial Hale dengan hormat. Setelah yang satu ini bertemu beberapa hal baik, yang ini akan segera menyajikannya kepada Anda, Tuan. Pria tua berjubah hitam dengan acuh tak acuh mengangguk dan kemudian pergi dengan sekelompok Dewa Emas sempurna dan Dewa Emas dengan cepat, hanya menyisakan Argent Martial Hale, yang kulitnya berangsur-angsur berubah. Sialan kau, guk 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 guk. Saat aku tidak lagi di bawah kendalimu dan membebaskan diriku dari kekangan Istana Immortal, aku akan membunuh kalian semua saat itu. Tunggu saja, Anda semua hanya menunggu saya. Argent Martial Hale mengepalkan tinjunya dan niat membunuh yang menggetarkan jiwa meluap di matanya. Sampai sekarang, dia merindukan hari-hari ketika dia mengikuti Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Perasaan berada di puncak, unggul, bebas melakukan apa saja yang disukainya, dan menikmati persediaan berbagai sumber daya yang tidak ada habisnya. Namun,
Dia adalah pengkhianat. Label yang tidak enak didengar, membuatnya merasa bersalah. Namun, ia memilih untuk bertahan hidup. Dan dibandingkan dengan hidup, dia memilih pengkhianatan yang begitu berat. Kadang-kadang, kebencian terhadap tuannya, Kaisar Besar Kultivasi Bintang, lahir di dalam dirinya. Mengapa dia gagal kesusahannya dan membuatnya kehilangan tempat berlindung dan perlindungan? Setelah beberapa saat, Argen Martial Hale diam-diam memasuki Floating Snow City sendirian dan tiba di jalan setapak yang mengarah ke daerah perumahan bertingkat rendah. Dia datang ke halaman, mendorong pintu, dan datang ke pedalaman. Dia lahap menatap gadis-gadis panas dan menggerahkan di dalam saat dia berlari ke satu dan memeluknya. Apakah kamu merindukanku, Sitar? Argen Martial Hale dengan rakus menciumnya dan tersenyum bertanya. Beberapa jijik lahir di jantung Bele yang menakjubkan saat dia melihat Argen Martial Hale. Namun, di permukaan, dia mengeluarkan senyum menyilaukan dan tertawa dengan manis dan menjawab dengan suara malu-malu, aku merindukanmu. Aku merindukanmu sepanjang waktu. Saya selalu kehilangan waktu ketika Anda memeluk saya. Saya bahkan bermimpi beberapa hari yang lalu bahwa Anda akan kembali. Berjanjilah bahwa kamu tidak akan pergi lagi kali ini, oke? Argen Martial Hale mengerang seolah-olah dia mengatasi permohonannya. Dia kemudian membawanya ke kamar sambil masih memeluknya. Tidak, aku tidak bisa. Ini tidak nyaman. Saya tidak tersedia sekarang, seru Bele yang menakjubkan dengan tergesa-gesa. Kamu apa? Argen Martial Hale menatap kosong dan tampak kesal. Dia langsung membuang gadis itu dari lengannya dan berbicara dengan wajah dingin. Kamu tidak tersedia sekarang, ya. Lalu aku akan datang untukmu lain hari. Tiba-tiba saya ingat ada beberapa hal yang harus saya tangani terlebih dahulu. Floating Snow City, Lite Plume Mansion. Rumah yang terus-menerus itu adalah gedung distrik lampu merah terbesar di kota salju yang terapung seorang wanita di rumah malam itu, surga seorang lelaki, dan sebuah perusahaan penghambur uang. Mengingat statistik populer dari beberapa dewa, setiap wanita di Lite Plume Mansion menarik dengan caranya sendiri. Masing-masing adalah wanita dari malam berbagai ras dan kupu-kupu malam immortal. Setelah meninggalkan wanita yang bekerja di sana, Argen Martial Hale bergegas ke Lite Plume Mansion dan menghabiskan Immortal Crystals yang diperolehnya dari Secret Palace dengan murah hati untuk memberi hadiah kepada dua kupu-kupu malam immortal yang ia panggil untuk menemaninya. Dia tidak tahu bahwa seseorang telah mengekornya saat dia memasuki Lite Plume Mansion. Menyamar sebagai anak laki-laki yang cantik, Sablevian Scorpio terus mengekor Tang Xiu ketika mereka memasuki Lite Plume Mansion. Wajahnya yang selalu dingin terlihat tidak wajar karena dia belum pernah ke tempat seperti itu meskipun dia telah hidup bebas di dunia immortal selama beberapa ribu tahun. Mata dingin Tang Xiu tertuju pada punggung Argen Martial Hale. Dia membenci Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal karena mereka adalah musuh bebuyutannya, tetapi dia lebih membenci pengkhianat. Terutama jenius tak tertandingi yang dulunya sangat dekat dengannya, seorang murid langsung yang telah ia beri perhatian besar dan merawatnya dengan serius. Dia melihat Argen Martial Hale di luar gerbang Floating Snow City. Dia tidak mengkhawatirkan orang itu tetapi terus mengikutinya sepanjang jalan. Dia bahkan mengamati pertemuan antara dia dan wanita menggairahkan itu. Biarkan aku membunuhnya secara langsung, Tuhan, kata Sablevian Scorpio berbisik. Aku bisa membunuhnya dalam 10 nafas paling banyak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Dia melihat kamar pribadi di sisi yang berlawanan dan menjawab dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu apa yang terbaik untuk Argen Martial Hale? Maaf, apa yang terbaik dari dia? Sablevian Scorpio bingung. Dia hebat menyelamatkan pantatnya sendiri, kata Tang Xiu ringan. Apakah pria ini sangat takut mati? Sablevian Scorpio terkejut. Tang Xiu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi dia kemudian menyadari dalam hati bahwa penilaian sebelumnya tentang pendekatan hati-hati mantan muridnya benar-benar salah. Orang ini sama sekali tidak berhati-hati, tetapi orang yang selalu mengutamakan hidupnya dan takut mati. Seandainya dia tahu bahwa orang ini memiliki kekhasan seperti itu, dia tidak akan menerimanya sebagai muridnya dan membunuhnya secara langsung. Waktu berlalu, Argen Martial Hale telah tinggal di ruang pribadi di sisi yang berlawanan selama 3 hari, menikmati layanan dari 2 penipu immortal. Dia seperti manifestasi orang yang menjalani kehidupan yang kacau seolah mabuk atau dalam mimpi. Suara mendesing. Seorang tokoh berkedip dan datang kilat dengan diam-diam di kamar pribadi tempat Tang Xiu duduk. Selain dia, ada juga kupu-kupu malam wanita Golden Core tidur nyenyak. Bagaimana pengaturannya? Tang Xiu memperhatikan kembalinya Sablevian Scorpion dan segera bertanya. Senyum dilemparkan ke sudut mulut Sablevian Scorpio ketika dia menjawab, semuanya sudah diatur, Tuhan. Namun, kita harus membayar 800.000 kristal immortal. Tidak penting. Kristal immortal dimaksudkan untuk dihabiskan. Selama itu dapat mencapai tujuannya, apalagi membayar 800.000,
bahkan menghabiskan 8 juta masih layak, jawab Tang Xiu ringan. Bawahanmu mengerti. Sablevian Scorpio mengangguk. Akhirnya, setelah Tang Xiu dan Sablevian Scorpio menunggu sampai hari keempat, Argen Martial Hale kemudian keluar dari kamar pribadi sambil memeluk dua kupu-kupu malam immortal menuju lobi di lantai pertama dan kemudian menuju keluar. Berdebar, suara keras seperti gong tiba-tiba bergema dan seorang wanita parubaya yang gemuk dengan riasan tebal datang ke aula, dikelilingi oleh puluhan gadis. Setelah mengumpulkan perhatian ratusan orang di aula, dia tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar kekayaan dan berkah bagi kalian semua, para tamu terkasih. Kami baru saja menerima bunga immortal yang indah. Dan yang paling penting, dia masih perawan. Namun, kami akan mengatur permainan baru hari ini karena bunga immortal ini tidak akan tinggal di Lite Plume Mansion dan akan dilelang. Jika ada tamu yang suka memeluk bele ini, Anda bisa menawar nanti." Di tengah kerumunan, Argen Martial Hale terkejut karena dia jarang menemukan live action yang begitu menarik di Lite Plume Mansion. Dia ragu-ragu sebentar sebelum duduk di kursi. Jing Xianer, datang. Wanita gemuk itu melambaikan sapu tangannya dan berteriak keras. Segera setelah itu, seorang wanita muda cantik dengan perawakan anggun dan mengenakan kerudung putih berjalan menuruni tangga. Aroma samar melayang darinya dan ratusan tamu di aula tiba-tiba terkejut. Mata mereka yang rakus dan serakah terus berkeliaran di sekitar bagian sensitifnya. Dengan kekuatannya yang kuat, Argen Martial Hale memiliki penglihatan yang tajam, tetapi selangkangannya memanas ketika dia melihat wajah Jing Xianer di balik kerudung putih. Ekspresi rakus terlihat jelas di matanya. Keindahan yang nyata, benar-benar menakjubkan, primadona. Dia, yang telah melihat dan mencicipi banyak perempuan, langsung mengambil keputusan dalam hati. Tidak peduli berapa banyak dia harus membayar, dia harus menawar dan mendapatkan bele tiada taraf ini. Selain itu, dia merasa bahwa dia akan menyesal untuk waktu yang sangat lama. Wanita gemuk itu tersenyum dan berkata, "Seperti yang telah saya sebutkan, Jing Xianer masih perawan dan Lite Plume Mansion kami telah melatihnya selama bertahun-tahun. Dia pasti akan menjadi ahli kelas 1 dalam melayani suaminya di masa depan. Setiap pria yang bisa menawar dan membawanya pasti akan merasakan kenikmatan terbaik dan mutlak." Tanpa basa-basi lagi, Jing Xianer, lepaskan cadar Anda. Semua orang, silakan berpura-pura menatapnya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Jing Xianer mengangkat jari-jarinya yang ramping untuk melepaskan cadar yang menutupi wajahnya. Sen kemudian dengan lembut membungkuk ke depan untuk memberi hormat kepada semua orang dan dengan lembut berkata, "Xianer menyambut semua tamu terhormat di sini. Terlepas dari tamu manapun yang ingin membeli Xianer, mohon perlakukan Xianer dengan baik. Xianer pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dan melayani pemilik masa depannya." Berdengung, aula langsung meledak dan teriakan seruan dan obrolan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ya Tuhan, ini adalah pertama kalinya aku melihat gadis peri yang cantik. Bahkan kupu-kupu malam immortal terpanas di Lite Plume Mansion tidak bisa membandingkannya, kan? Dia sangat cantik, pastilah dewi cantik yang paling menakjubkan dalam hatiku. Apa yang saya lihat di sini? Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Matahari, bulan, dan bintang-bintang tampaknya dibayangi olehnya. Sial, jantungku berdetak begitu cepat. Saya harus mendapatkannya. Apalagi memilikinya, bahkan ciuman darinya sudah cukup untuk membuatku hidup 100 tahun lebih lama dan lebih muda. Dia benar-benar gadis peri. Semua wanita yang pernah saya lihat dan temui sebelumnya tidak ada di depannya. Aku harus memilikinya. Saya harus. Aku bahkan akan menjual pedang immortal bawaan-bawaanku untuknya. Argen Martial Hale menatap lurus ke arah Jing Xianer dengan tubuh yang sedikit bergetar. Dia telah melihat banyak keindahan yang menakjubkan, tetapi yang setara dengan Jing Xianer ini jelas langka. Kecantikannya menggugah jiwa dan menawan jiwa, menangkap hatinya sepenuhnya saat ini. Aku harus mendapatkannya walaupun aku harus bangkrut. Menabrak wanita papan atas seperti dia dalam kehidupan ini sangat sulit. Argen Martial Hale menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia bergeser ke wanita gemuk dan berkata dengan keras, "Kami telah melihat penampilan asli bele ini, jadi bisakah kita memulai penawaran sekarang?" Di lantai 6, Tang Xiu berdiri di koridor sambil mengamati ekspresi pria itu di aula di bawah. Dia mencibir ke dalam dan menoleh, berkata, "Bersiaplah untuk meminjamkan uang kepada orang itu jika dia tidak punya cukup. Kemungkinan dia akan membakar semua modalnya mengingat ekspresinya." Mata Sablevian Scorpio bersinar dengan jijik, mengatakan, dia sama sekali tidak memiliki karakter yang baik, tidak mampu menahan godaan kecantikan apapun. Tang Xiu ringan tersenyum dan berkata, "Aku mengagumi kamu untuk yang satu ini, Sablevian Scorpio. Saya tidak berharap Anda menemukan keindahan yang menakjubkan dalam waktu singkat.
Sablevian Scorpio tersenyum dan bertanya, Anda bisa membawanya ketika pertunjukan selesai jika Anda menyukainya, Tuhan. Identitasnya mungkin agak rumit, tetapi itu tidak akan menjadi masalah jika saya terlibat. Tang Xiu buru-buru melambaikan tangan. Tidak. Anda mungkin juga merugikan saya melakukan itu. Untuk memulainya, orang-orang di rumah batuk aku masih pusing hingga sekarang. Senyum Sablevian Scorpio menjadi lebih kuat dan dia menambahkan, "Yah, wajar saja jika pembangkit tenaga listrik memiliki 3 istri dan beberapa wanita simpanan, Tuan. Bahkan memiliki kecantikan yang tak terhitung jumlahnya masih dianggap normal. Selain itu, Anda adalah jenius paling luar biasa yang pernah saya lihat. Tidak peduli berapa banyak femme fatales, kamu layak diikuti oleh mereka. Lepaskan aku topiknya, kan?" Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tujuan saya adalah menjadi lebih kuat. Saya tidak ingin terlalu terlibat dengan urusan wanita. Baiklah, atur beberapa orang karena saya harus menjebaknya dengan keras kali ini. Saya tidak hanya akan membuatnya kehilangan segalanya tetapi juga menyapu reputasinya. Saya akan membuat orang ini mati dalam penyesalan dan kemarahan. Dimengerti. Sablevian Scorpio menyingkirkan senyumnya dan menghilang tanpa suara di koridor. Di lobi, wanita gemuk itu melihat sikap Argen Martial Hale dan mencibir ke dalam. Dia tahu bahwa pelelangan ini diadakan sepenuhnya untuk menjebak pria ini. Melihatnya bekerja sama dengan baik, dia tersenyum berkata, "Ya, tamu terhormat ini sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi saya yakin Anda sudah menyiapkan banyak uang, ya." Jika demikian, karena takut menyia-nyiakan waktu semua orang, saya dengan ini mengumumkan bahwa penawaran Jingxianer dimulai dengan harga dasar 1 juta Crystal Essences. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan, kenaikan setiap tawaran tidak boleh kurang dari 500.000 Crystal Essences. Terkesiap. Ratusan tamu di seluruh aula terkesiap. Sebagian besar dari mereka mampu menghabiskan 1 juta kristal immortal, tetapi 1 juta kristal esensi akan membuat orang gila. 1,5 juta esensi kristal. Tepat ketika suara wanita gemuk itu memudar, seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang wanita di antara kerumunan orang mengangkat tangannya dan berteriak, "Hanya aku yang pantas mendapatkan kecantikan seperti itu. 1,5 juta Crystal Essences dan bele tiada taranya ini menjadi milikku nanti. Betapa banteng. 2 juta esensi kristal. Saya tidak punya apa-apa selain uang di sini." Pemuda lain mencibir dan langsung meningkatkan tawaran. 2,5 juta. 3 juta. Keduanya terus meningkatkan tawaran mereka dan harga lelang Jingxianer melonjak tajam ke 5,5 juta Crystal Essences sebelum berhenti. Melihat pria muda itu tidak lagi menaikkan harganya, dan ketika wanita gemuk itu akan berbicara, Argen Martial Hale dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, 8 juta Crystal Essences. Pria parubaya yang tampak berminyak itu tiba-tiba berbalik dan memelototinya, marah, 10 juta Crystal Essences. Saya akan menyerah jika ada yang menawar lebih tinggi dari saya. Terkesiap. Ratusan tamu di seluruh aula terkesiap, termasuk kupu-kupu malam fana dan immortal lainnya. Ketidakpercayaan menutupi wajah mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan rela menghabiskan 10 juta Crystal Essences hanya untuk seorang wanita. Argen Martial Hale tersenyum dingin. Seandainya dia tidak melakukan perjalanan ke Secret Palace, dia tidak akan mampu membayar 10 juta Crystal Essences. Dia telah mendapatkan banyak harta saat dia berpetualang di Secret Palace, dan nilai totalnya melebihi 10 juta Crystal Essences, jadi dia berteriak lagi, 10,5 juta Crystal Essences. Wanita yang luar biasa seperti itu layak mendapatkan tuan besar yang serupa dengan kekayaan yang dalam. Pada saat itu, seluruh aula begitu sunyi sehingga siapapun bisa mendengar jarum jatuh ke lantai. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang kurus dan terlihat biasa berteriak dengan suara yang dalam, "Lalu aku menawar 20 juta Crystal Essences untuknya. Biarkan saya melihat siapa yang berani menyatakan dirinya Tuhan yang hebat dengan kantong yang begitu dalam. Apakah Anda pikir saya akan takut membandingkan kekayaan dengan Anda? Bele yang menakjubkan ini bukanlah seseorang yang dimiliki oleh orang miskin." FCK. Harga diri Argen Martial Hale sangat terpancing. Niat membunuhnya dipenuhi tatapan menyapu pria parubaya itu lagi dan lagi. Dia bernapas berat beberapa kali dan berteriak keras, 30 juta Crystal Essences. Anda ingin lebih gila dari ini. Bawa dan tawaran lebih tinggi jika Anda mendapatkan modal. Pria parubaya yang kurus itu ragu-ragu dan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menawar lagi setelah menelan perasaan tegangnya, 30 tidak, 35 juta Crystal Essences untuk membeli primadona tak tertandingi ini. Jika ada orang lain yang menawarkan lebih tinggi dari saya, maka saya. 35 juta. Semua orang yang hadir sangat gelisah dengan jumlah yang menakutkan ini. 35 juta Crystal Essences adalah sosok astronomi di mata mereka.
Agen marsial Hale nyaris meledak dengan amarah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani menawar harga yang begitu keterlaluan untuk seorang penipu immortal. Yang terpenting, pria ini terus memancingnya. Dia telah mengalami penghinaan seolah-olah dia adalah seekor guk-guk di istana immortal, dan sekarang, setelah dia meninggalkan sekte itu, orang luar masih melintasinya juga. Itu hanya terasa lebih menyakitkan daripada menikamnya, memicu kemarahannya. 40 juta Crystal Essences. Kata-katanya akhirnya merembes keluar melalui giginya. Dia tidak memiliki banyak Crystal Essences, tapi dia masih memiliki banyak artefak immortal yang dimiliki. Menjual semuanya seharusnya hampir tidak menebus jumlah tersebut. Pria parubaya itu seolah disambar petir dan menatap linglung ketika dia merosot ke kursinya, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Wanita gemuk itu juga terstimulasi oleh tawaran agen marsial Hale, tetapi dia sangat menyadari bahwa jumlah yang begitu besar bukan miliknya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Boleh aku tahu namamu, tamu terhormat?" Agen marsial Hale. Saat dia meludahkan namanya, agen marsial Hale merasa lega tiba-tiba. Namun sesaat setelah itu, rasa penyesalan mulai bertambah banyak di dalam hatinya. Setelah merenungkan dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dia telah gegabah sejak 40 juta Crystal Essences adalah jumlah yang benar-benar menakutkan. Namun, ia secara ajaib membakar semua itu untuk membeli seorang wanita meskipun wanita itu adalah primadona yang tak tertandingi. Tidak peduli apa itu hanya tidak sepadan. Wanita gemuk itu tersenyum. Kalau begitu aku ingin Sir Agen Marsial Hale membayar sekarang. Jingxian akan menjadi milik pribadi Anda setelah Anda membayar Crystal Essences. Agen Marsial Hale terdiam untuk sesaat dan kemudian perlahan berkata, "Aku tidak memiliki Crystal Essences yang cukup denganku sekarang, tetapi aku memiliki banyak artefak immortal yang dapat ditukar dengan Crystal Essences yang cukup. Hubungi penilai di sini. Saya butuh dia untuk menilai harga mereka." Ekspresi wanita gemuk itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia membuat beberapa gerakan, kemudian puluhan aura kuat bisa dirasakan secara diam-diam muncul di sekitarnya. Tak lama setelah itu, dia mencibir. "Kamu tahu tempat apa ini? Apakah Anda pikir kami akan memiliki penilai yang bekerja di sini? Tamu yang terhormat, Anda seharusnya tidak mempermainkan kami dan memukul kemarahan kami. Berbicaralah secara langsung jika Anda tidak dapat membayar. Tentu saja, mereka yang telah memainkan kami tidak pernah memiliki akhir yang baik. Anda seharusnya sudah mendengar tentang pendukung kami." Agen marsial Hale sangat marah, tetapi di bawah tatapan publik, dia akhirnya menjawab dengan sakit kepala, "Artefak immortal dapat digadaikan. Semua orang tahu itu. Saya pasti bisa membayar jika saya bisa menggadaikan artefak ini." "Maaf, tapi tidak." Wanita gemuk itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pria muda yang sebelumnya mengajukan penawaran dalam lelang berseru, "Hei, aku bisa membeli artefakmu, tapi pasti aku hanya akan membeli dengan harga lebih murah daripada di toko-toko." Mengingat bahwa ia tidak bisa pergi untuk menjual artefak immortal, agen marsial Hale langsung sangat senang setelah mendengar tawaran pemuda itu. Dia dengan cepat mengambil cincin interspatial dan melemparkannya ke pemuda itu. "Nilailah benda-benda itu dan nyatakan harganya." Pria muda itu mengambil cincin itu dan menggunakan indera rohaninya untuk memeriksa ruangnya. Setelah dengan hati-hati menilai barang-barang untuk waktu yang lama, dia kemudian perlahan berkata, 16 juta Crystal Essences. Kami akan menutup kesepakatan jika Anda menerima. Dan jika tidak, saya akan pergi. Apakah kamu mengambil keuntungan untuk merampokku saat aku dalam keadaan darurat? Agen marsial Hale geram dengan marah. "Aku sudah menilai artefak ini sendiri. Semuanya bernilai setidaknya 24 juta, namun Anda menawarkan saya 16 juta. Bukankah itu terlalu banyak jebakan? Kau tahu, kau melebih-lebihkan nilai total artefakmu, sobat." Pemuda itu mencibir, 16 juta, ambil atau tinggalkan. Untuk memulainya, saya membantu Anda dengan niat baik, namun Anda bahkan tidak menghargainya dan hanya mengamuk kepada saya. Dimarahi tepat di wajahnya membuat agen marsial Hale menjadi putih dan biru. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah. 16 juta. Saya masih memiliki dua artefak di sini, satu ofensif dan satu defensif. Nilai total mereka harus lebih dari 10 juta. Pemuda itu menerima kedua benda itu dan menaksirnya dengan cermat. Setelah itu, dia berkata tanpa ekspresi, 8 juta Crystal Essences dan aku akan mengambilnya. Jika Anda tidak mau, lupakan kesepakatan kami sebelumnya. Pertimbangkan saya menonton tontonan Anda membeli primadona Anda di sini." Pernyataan itu begitu tanpa ampun dan kejam, menyebabkan agen marsial Hale berdarah di dalam. Namun, karena takut pemuda itu tidak akan membeli artefaknya, ia akhirnya mengangguk dan berkata, "Baik-baik. Anda bersedia membeli barang-barang saya, jadi mari kita tutup kesepakatan."
Total 24 juta kristal essences kalau begitu. Pria muda itu mengangguk, mengeluarkan cincin interspatial, dan melemparkannya kepadanya, berkata, ada 24 juta kristal essences di dalamnya. Harta immortal Anda adalah milik saya mulai sekarang. Tidak masalah, jawab Argen Martial Hale dengan getir. Segera setelah itu, ia membayar 40 juta kristal essences ke wanita gemuk itu. Ketika wanita gemuk itu membawa Jing Xianer, meskipun kecantikannya yang menakjubkan tak tertandingi, dia tidak bisa membantu tetapi ingin menamparnya dengan dorongan hati. Harus dicatat bahwa dia telah menjual semua yang dia miliki kecuali untuk pedang immortal di dalam tubuhnya. Dia hanya memiliki 3,7 juta kristal essences tersisa setelah membayar 40 juta untuk Jing Xianer. Ikuti aku. Argen Martial Hale membawa Jing Xianer pergi di bawah pengawasan semua orang. Segera setelah itu, Sablevian Scorpio datang untuk melihat wanita gemuk dan pria muda di ruang rahasia untuk menerima semua esensi kristal dan artefak. Setelah mengumpulkan mereka semua, dia dengan santai melemparkan 800.000 kristal essences kepada mereka dan memberi mereka masing-masing 10.000 lebih. Setelah itu, dia mengambil semuanya dan segera pergi. Tang Xiu diam-diam mengikuti Argen Martial Hale dan Jing Xianer. Pada saat ini, aura orang ini menjadi sedikit kacau dan pikirannya benar-benar tidak stabil, jadi Tang Xiu yakin bahwa dia tidak akan terlihat. Di daerah perumahan Floating Snow City. Tepat saat Jing Xianer mengikuti Argen Martial Hale ke gang yang dalam, langkahnya tiba-tiba terhenti dan ekspresi menyedihkan dilemparkan ke wajahnya yang menakjubkan. Apa yang salah? Argen Martial Hale dalam suasana hati yang buruk. Setelah menyadari bahwa Jing Xianer berhenti berjalan, dia segera berbalik dan dengan muram bertanya. Jing Xianer ragu-ragu untuk sesaat sebelum memerah secara bertahap menutupi wajahnya, berkata, aku ingin pergi ke kamar kecil, Tuan. Pergi ke kakus. Argen Martial Hale menatap kosong untuk sementara waktu dan mengamati wajah Jing Xianer yang memerah. Suasana hatinya yang buruk sangat tenang dan dia berkata dengan suara yang dalam, bertahan dulu, kita akan segera tiba di rumahku. Jing Xianer bahkan tidak menggerakkan kakinya dan dengan cemas berteriak dan memohon. Tolong Tuan, saya tidak bisa menahannya lagi. Sial, betapa merepotkan. Argen Martial Hale mendengus kesal dan melambai. Ada toilet di sudut sana. Ayo pergi ke sana. Baik, Jing Xianer sengaja terlihat lega dan senang. Setelah mengikutinya keluar toilet, dia bergegas masuk sambil menutupi bagian bawahnya. Argen Martial Hale tidak mengikutinya tetapi bersandar di dinding sambil berpikir dengan tenang di mana mendapatkan banyak kekayaan. Beberapa ribu meter dari tempat itu, sosok Jing Xianer tiba-tiba muncul entah dari mana. Saat dia melihat Tang Xiu muncul, dia dengan santai mendatanginya dan bertanya dengan hormat, apakah Anda Kaisar Tang Agung Langit? Saya, Tang Xiu mengangguk. Aku telah menyelesaikan misiku. Pria Argen itu sekarang harus berpikir bahwa saya masih di toilet, kata Jing Xianer sambil tersenyum. Tindakanmu bagus sekali. Tang Xiu tersenyum puas. Ambil artefak kelas 7 ini sebagai hadiahmu. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang, tetapi saya menyarankan Anda untuk pergi ke tempat lain. Kota salju terapung ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Jing Xianer menerima artefak kelas 7 dan memasukkannya ke kanan interspatial tanpa melihatnya. Lalu, dia tersenyum. Kaisar Tang Agung Surgawi, nenek mengatakan kepada saya bahwa dia akan membawa saya pergi dari domain immortal ini. Juga, dia berjanji kepada saya bahwa jika saya berprestasi, dia akan membawa saya sebagai muridnya, jadi saya akan pergi kemanapun Anda pergi di masa depan. Datang lagi. Tang Xiu tidak berharap bahwa Sablevian Scorpio telah memberikan janji seperti itu kepada Jing Xianer. Suara mendesing. Sablevian Scorpio melesat dari kejauhan dan kemudian muncul di depan Tang Xiu dan Jing Xianer secara instan. Dia kemudian memandang Tang Xiu dan dengan hormat berkata, Tuhan, Jing Xianer adalah putri seorang teman lama saya. Saya harap Anda dapat mengizinkan saya untuk menerima dia sebagai murid saya. 1370